Baru saja ketika orang Sanmu melihat bola merah berdarah datang langsung ke sisi ini, mereka juga terkejut. Kecuali ras lain yang termasuk dalam klan Wukong, ras lain di sisi lain tidak mau ada hubungannya dengan klan Wukong. Ketika bola merah berdarah berhenti di depan Luo Zeng, semua orang di suku Sanmu juga menghela nafas lega. Pada saat yang sama, Patriark Jutian dan Fei Yu bahkan lebih bingung. Meskipun pembukaan gulungan abadi adalah hari besar, klan Yuanling dan klan Wukong pada dasarnya tidak akan muncul. Sekarang klan Wukong tiba-tiba muncul, akankah mereka menemukan Luo Zeng? Kamu adalah Luo Zeng. Di bola berdarah di depan, Peri Yun Xiao membagikannya dengan dingin, dan siluet anggun dapat dilihat samar-samar di bola merah. Luo Zeng mengerutkan kening, ya, ada apa? Ketika Luo Zeng menghadapi klan Wukong terakhir kali ketika dia membuka kuil surgawi, dia sangat menderita, jadi tentu saja dia tidak memiliki nada yang baik. Karena pihak lain datang langsung, dia pasti sudah mengkonfirmasi identitasnya, dan Luo Zeng tidak menyangkalnya. Seseorang ingin bertemu denganmu. Setelah Peri Yun Xiao selesai berbicara, bola berdarah itu melayang ke satu sisi. Bola berdarah di belakang Peri Yun Xiao perlahan melayang di depan Luo Zeng, dan siluet manusia perlahan muncul di bola merah. Setelah beberapa saat, seorang pria berambut hitam muncul dari bola berdarah itu. Pria berambut hitam itu memiliki senyum jahat yang biasa di wajahnya, dan mengeluarkan serangkaian tawa yang dalam. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu dapat melihatku di sini? Pria berambut hitam itu tidak diragukan lagi adalah Dewa Jahat. Ketika Dewa Jahat muncul, wajah banyak jiwa suci di Istana Taitian di belakang Luo Zeng tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Misalnya, Qiu Yinhe telah melihat Dewa Jahat, dan mengetahui identitas Dewa Jahat. Orang ini seharusnya ditelan oleh Luo Zeng, mengapa dia masih hidup, dan telah menjadi anggota klan Wukong. Apa yang membuat mereka paling tidak bisa dipahami adalah bahwa wajah Dewa Jahat dan detail tubuhnya dapat dilihat dengan jelas. Dia berbeda dari tubuh fisik Luo Zeng yang memasuki pantai seberang. Dia sebenarnya adalah makhluk dari pantai seberang. Luo Zeng tidak terkejut dengan penampilan Dewa Jahat, tetapi setelah melihat wajah Dewa Jahat, matanya juga penuh kejutan. Saya pikir Anda akan menjadi anggota keluarga Wukong, tetapi saya tidak menyangka Anda berada di sisi lain itu memiliki tubuh daging di dalamnya. Hehehe. Dewa Jahat mengeluarkan serangkaian tawa yang dalam. Dia dengan lembut membelai tubuhnya dengan kedua tangan, dengan ekspresi puas di wajahnya. Aku tidak memiliki tubuh fisik, aku telah sepenuhnya menjadi makhluk dari sisi lain. Apa, Alice? Luo Zeng terangkat tinggi. Luo Zeng berpikir bahwa situasi Dewa Jahat itu sama dengan Feng Ge, dan secara kebetulan, dia memperoleh tubuh baru, tetapi tubuh ini seperti baju besi, tidak dapat ditarik dari sisi lain, dan tidak ada hubungannya dengan tubuh, di luar kekacauan. Tapi kata-kata Dewa Jahat sekali lagi melebihi harapan Luo Zeng. Karena kamu telah menjadi makhluk dari sisi lain, bagaimana dengan tubuh fisikmu di dunia ibu? Luo Zengqi bertanya. Setelah menjadi makhluk murni dari sisi lain, tidak akan ada diri lain di dunia ibu, yang harus dipahami secara logis. Jika keduanya ada, maka setelah Dewa Jahat dari sisi lain turun ke sisi lain, bukankah akan ada dua diri yang hidup dan menendang? Bakar. Dewa Jahat itu menjawab dengan tenang, aku yang kamu berikan, aku yang kamu ciptakan, telah dibakar olehku, dan sekarang aku benar-benar terlahir kembali. Beberapa bulan yang lalu ketika Dewa Jahat dipimpin oleh Peri Qiong Qiao, mereka pergi ke Bone Land yang unik dari klan Wukong. Itu adalah area yang sangat unik. Sebelum Dewa Jahat masuk, Peri Qiong Qiao memberitahunya bahwa begitu dia memasuki Jue Bone, dia sebenarnya akan diubah menjadi makhluk lain, dan pada saat yang sama dia tidak akan dapat kembali ke dunia induk. Dengan cara ini, Dewa Jahat tidak hanya dapat menyingkirkan belenggu tubuh terbelah Daolian, tetapi juga memiliki tubuh yang sangat kuat. Kerugiannya sudah jelas, akan sulit baginya untuk kembali ke dunia induk, kecuali jika keluarga Wukong mendapatkan metode keturunan. Dewa Jahat setuju tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan pernah dikendalikan oleh siapapun, dan dia rela melakukan apa saja untuk menyingkirkannya. Sebelum memasuki tanah tulang belulang, Dewa Jahat kembali ke dunia ibu untuk terakhir kalinya. Dia menggali kuburan kecil untuk dirinya sendiri, dan ketika dia masuk ke kuburan, dia duduk tegak di dalamnya, yang sebenarnya menggali dirinya sendiri dan mengubur dirinya sendiri. Tidak lama setelah Dewa Jahat memasuki pantai seberang, fluktuasi energi yang dahsyat meletus di prefektur Qibei. Jika prefektur Qibei seperti dulu, pasti akan membuat banyak orang khawatir. Tetapi setelah putaran 9 matahari mekar di prefektur Qibei, seluruh prefektur Qibei telah dihancurkan, dan energi dari kebenaran yang begitu menakutkan tidak menarik perhatian siapapun.
Wow, gelombang energi langsung menuju kuburan yang digali oleh Dewa Jahat. Setelah beberapa saat, seberkas api hijau muncul dari tubuh Dewa Jahat, dengan cepat membakar tubuhnya hingga bersih, tetapi kuburan itu masih utuh. Situasi di mana Dewa Jahat menjadi makhluk dari sisi lain sama sekali berbeda dari Feng Ge. Feng Ge mengenakan lapisan baju besi untuk jiwanya sendiri dalam keadaan khusus, jadi dia tidak pernah memicu hukuman kebenaran. Jika tidak diizinkan itu juga akan mengarah pada hukuman kebenaran. Luo Zeng menatap Dewa Jahat itu sebentar, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, kamu belum menjadi orang lain, kamu masih Dewa Jahat itu. Apa maksudmu? Dewa Jahat itu mengerutkan kening. Tidak ada perubahan di dunia tubuh internalku, jawab Luo Zeng singkat. Dewa Jahat adalah perwujudan dari emosi negatif, jika dia benar-benar meninggalkan dirinya sendiri dan tubuh langsung mati, emosi negatif akan kembali ke dunia tubuh internal Luo Zeng. Ada apa? Dewa Jahat itu mengangkat bahu, setidaknya aku keluar darimu. Untuk sementara, Luo Zengdao. Kamu, omong kosong. Pembuluh darah di dahi Dewa Jahat itu terlihat, seolah-olah dia akan melompat. Memori masa lalu memiliki terlalu banyak pengaruh pada Dewa Jahat, setiap kali dia menghadapi Luo Zeng, dia gagal, yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Dewa Jahat yang kesepian dan sombong. Namun, dia menyadari kesalahannya, dengan cepat menyesuaikan diri, dan dengan tenang berkata, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan, aku harus memiliki cara untuk hidup berdampingan denganmu. Mata. Luo Zeng menunjukkan keterkejutan lagi. Selama periode waktu ini, pikiran roh jahat tampaknya telah banyak berubah, setidaknya tidak seperti sebelumnya, ketika dia melihat dirinya sendiri, dia akan menelannya. Bicaralah, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu tidak hanya ingin memberitahuku situasimu. Tanya Luo Zeng. Atas nama klan Wukong, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan klan Wukong, kata Dewa Jahat. Ketika Dewa Jahat mengajukan permintaan ini, terjadi kegemparan di mana-mana. Di satu sisi, ras di sisi lain takut pada klan Wukong, dan di sisi lain, mereka iri pada makhluk dari sisi lain yang disukai oleh klan Wukong. Klan Wukong dapat menjadi kekuatan besar lainnya melawan peradaban Yuanling, yang secara alami memiliki keunikan tersendiri, misalnya, Jue Senggudi dapat mengubah makhluk di dunia induk menjadi makhluk di sisi lain kapan saja. Ini bahkan peradaban Yuanling, tidak bisa melakukannya. Mengontrol tanah tulang tanpa tanding secara alami akan menyerap beberapa orang jenius di dunia yang kacau sebelumnya. Ini juga merupakan keunggulan unik dari klan Wukong. Namun, klan Wukong selalu sangat pilih-pilih, mereka yang dapat disukai dan diundang oleh klan Wukong memiliki keunggulan unik atau menjadi juru bicara mereka dalam kekacauan. Wajah banyak makhluk dari pantai seberang menunjukkan keingintahuan. Apa asal-usul pemuda ras manusia yang disebut Dewa Jahat, bagaimana dia bergabung dengan klan Wukong sebelum dia mencapai keabadian? Dan pemuda ras manusia ini akan meminta pemuda dari Istana Taitian ini untuk bergabung dengan klan Wukong. Meskipun hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan makhluk dari sisi lain, mereka juga mendengarkan dengan rasa ingin tahu yang didorong oleh telinga mereka. Mata Luo Zeng terfokus pada wajah Dewa Jahat, dan sudut mulutnya mengangkat busur santai, jika Anda mengenal saya, apakah Anda pikir saya akan bergabung, atau apakah Anda pikir Anda dapat meyakinkan saya? Dewa Jahat mengalami di dunia batinnya. Setelah sekian lama, saya juga memiliki pemahaman yang cukup tentang Luo Zeng. Dapat dikatakan bahwa Dewa Jahat menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencoba mencari tahu pikiran Luo Zeng, Dewa Penciptaan. Dengan pemahamannya tentang Luo Zeng, ia harus memahami bahwa Luo Zeng tidak dapat bergabung. Pasti sia-sia baginya untuk membujuk dirinya sendiri. Aku tidak bisa meyakinkanmu, Tulu menggelengkan kepalanya terus terang, tetapi orang lain bisa. Siapa? Luo Zeng bertanya. Dewa Jahat hanya tersenyum, mundur 2 langkah, mengetuk tanah perunggu dengan ringan, dan berbaring di bola berdarah perlahan membungkus tubuhnya dan akhirnya dimasukkan ke dalamnya. Setelah bola berdarah yang membawa Dewa Jahat pergi, yang terakhir dari 3 bola berdarah perlahan melayang. Bola berdarah pertama berisi Peri Kiong Kiao, bola berdarah kedua adalah Dewa Jahat, dan tidak diketahui siapa yang berada di bola berdarah terakhir. Ada juga jejak keingintahuan di mata Luo Zeng, karakter seperti apa yang bisa membuat Dewa Jahat begitu percaya diri. Sesosok hitam perlahan muncul dari bola berdarah, tetapi ketika orang ini muncul dari bola merah, aura aneh melekat di hati semua orang, seolah-olah pikiran semua orang telah ditangkap dan dilihat oleh orang ini, anggota alam abadi dari klan Ziyun. Klan Sanmu, dan ras lain dari sisi lain semuanya terkejut saat melihat orang ini. Dia benar-benar kembali ke surga 32 secara pribadi.
Itu orang itu. Untuk manusia biasa, dia kembali. Itu adalah seorang pria muda dengan mantel abu-abu. Dari segi penampilan, dia tidak berbeda dengan orang biasa, dengan wajah yang cerah dan agak tidak sehat di bawah rambut keritingnya, memperlihatkan sedikit melankolis. Tanpa pengingat makhluk-makhluk di sisi lain, Luo Zeng juga memperhatikan kehebatan orang ini. Tapi di sini adalah 32 surga, tidak peduli seberapa kuat Luo Zeng, dia tidak perlu takut. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan siapa kamu? Tuan Tongtian. Tubuh Luo Zeng tiba-tiba bergetar. Setelah memasuki kuil Keitian, Luo Zeng mengetahui keberadaan orang ini dari Yuan Shi Tianzun. Adik Yuan Shi Tianzun juga anggota klan Wukong. Tapi sekarang ketika dia memperkenalkan dirinya, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah pemimpin klan Wukong. Beberapa makhluk di sisi lain, yang tidak sadar seperti Luo Zeng, juga terpana setelah mendengar pengenalan diri dari pemimpin Tongtian. Pemimpin klan Wukong, hampir setara dengan keberadaan terkuat di sisi lain. Kembali ke 32 surga secara pribadi untuk membujuk seorang junior yang belum memasuki gulungan abadi. Kakek, mungkin orang ini tidak membutuhkanku. Fei Yu dari suku Sanmu menunjukkan senyum malu. Ketika dia berada di medan gelap surga ke-13, Fei Yu merasa bahwa Luo Zeng tidak sederhana. Sebagai makhluk di sisi lain dari 32 surga, Fei Yu selalu memiliki rasa superioritas di dalam hatinya. Ketika saya melihat Luo Zeng lagi, saya tidak menganggapnya terlalu serius. Tapi orang ini layak untuk penampilan pribadi Tuan Tongtian, dia sama sekali bukan orang yang menganggur, setidaknya Fei Yu tidak menganggap potensi orang ini lebih rendah dari miliknya. Aku tidak menyangka, kata Patriark Jiu Tian dengan ekspresi serius. Dia tidak tahu seluk-beluk masalah ini, tetapi Master Tongtian kembali ke 32 surga secara langsung, masalah ini sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah Luo Zeng mengalami kejutan singkat, dia dengan cepat menjadi tenang, tetapi bertanya dalam benaknya, Yuan Shi Tianzun Senior, adik laki-lakimu telah muncul. Yuan Shi Tianzun jarang menyebut senior dan juniornya, dan keterlibatan di dalamnya Luo Zeng tidak mengerti baik. Karena Tuan Tongtian ada di sini, Luo Zeng secara alami perlu mengingatkannya. Siapa yang tahu bahwa Yuan Shi Tianzun berubah dari citranya yang biasa berceloteh dan tetap diam. Senior Yuan Shi Tianzun. Luo Zeng memanggil lagi. Master Tongtian sedikit tersenyum pada Luo Zeng, memancarkan suasana lembut dan elegan, dan berkata pada saat yang sama jangan panggil aku saudara, dia tidak akan keluar. Luo Zeng tertegun, dan berkata dengan suara kental dapatkah kamu mendengar? Dia berkomunikasi dengan Yuan Shi Tianzun melalui kesadaran murni, yang tidak mungkin didengar oleh orang luar. Ping Yitian menekan sebagian besar kemampuanku, aku tidak bisa mendengarnya. Pemimpin Tongtian mengangkat bahu, kurasa. Tebak. Luo Zeng menatap orang ini dengan mata yang rumit. Pada saat kritis, Yuan Shi Tianzun tidak muncul, dan Luo Zeng hanya bisa menghadapinya sendirian. Namun, akhir-akhir ini, dia telah berhubungan dengan banyak kekuatan besar umat manusia, dan dia tidak gugup saat menghadapi pemimpin Tongtian sendirian. Selain itu, pemimpin Tongtian sama sekali berbeda dari yang dibayangkan Luo Zeng. Sepertinya dia menjadi sangat mudah dilihat. Aku ingin kamu bergabung dengan klan Wukong, ini perintahku. Pemimpin Tongtian melanjutkan, bergabunglah dengan kami, dan kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Semuanya. Luo Zeng sedikit terkejut, kamu tahu apa aku mau. Ketika Luo Zeng baru saja meninggalkan God-S Domain, dia untuk Jiuli. Tetapi mengikuti lisan dan partainya, dia menemukan bahwa beberapa tujuan tidak dapat lagi dicapai, karena dunia ini tidak sesederhana kelihatannya, dan ada pantai lain di atas dunia ini. Seperti yang dikatakan Permaisuri Nuwa di Gunung Li, kebangkitan Jiuli bukanlah hal yang paling mendesak, tetapi untuk menyelesaikan jalan terakhir, jika tidak semuanya akan keluar dari pertanyaan dengan hancurnya kekacauan. Tentu saja aku tahu, mata yang dalam dari pemimpin Tongtian sepertinya mampu menembus hatinya, aku dapat membantumu membangun kembali Jiuli, mengembalikan kejayaan Jiuli di sisa waktu kekacauan ini, dan bahkan membiarkanmu kakek Ciyu dibangkitkan. Bagaimana dengan itu? Ciyu yang dibangkitkan oleh penguasa surga secara alami adalah Ciyu dalam putaran kekacauan ini. Tidak mudah menghidupkan kembali kekuatan super, apalagi klan Wukong harus menghadapi tekanan dari klan Yuanling, jadi cukup baik untuk melakukan ini. Jika Luo Zeng baru saja memasuki dunia ibu, dan seseorang membuat janji seperti itu untuknya, dia pasti akan setuju. Pada saat itu, pemahaman Luo Zeng tentang seluruh kekacauan tetap pada tingkat yang dangkal, dan kebangkitan Jiuli adalah keinginan terbesarnya. Tapi sekarang pengetahuan dan visi Luo Zeng berbeda, dan persyaratannya akan berubah secara alami. Menghidupkan kembali Jiuli saya,
membangkitkan kakek saya. Luo Zeng tersenyum dan berkata, sejauh yang saya tahu, tidak ada banyak waktu tersisa dalam putaran kekacauan ini, jadi bagaimana jika dihidupkan kembali? Kekacauan. Peradaban-peradaban dominan sebelumnya hadir semua mengangguk dengan tenang, ketika putaran kekacauan berakhir, segala sesuatu di seluruh kekacauan kehilangan maknanya. Semua materi akan menghilang dan berubah menjadi energi terpadu yang paling primitif, dan semua masa lalu dan keterikatan di masa lalu akan diatur ulang menjadi nol. Jangan terlalu serakah, pemimpin Tongtian terus membujuk, bahkan jika klan Jiuli tidak pernah dihancurkan, dan mereka telah hidup dengan baik sampai sekarang, mereka pada akhirnya akan menuju kehancuran. Akhir dari kekacauan tidak bisa dihindari dan tidak dapat diubah putaran kekacauan ini. Ketika ribuan makhluk hidup di dunia akhirnya datang, nasib semua makhluk hidup sudah hancur. Kata-kata Master Tongtian tidak salah, setidaknya sejak lahirnya kekacauan, sudah seperti ini, tanpa kecuali. Bagaimana jika aku bisa menyelesaikan yang terakhir? Suara tenang Luo Zeng mengungkapkan sedikit kepercayaan diri. Ketika Master Tongtian mendengar ini, dia tersenyum seolah geli, hehe. Bahkan suku Ziyun tidak jauh, dan makhluk lain di sisi lain juga tertawa. Selesaikan langkah terakhir. Dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia bahkan tidak menyelesaikan alam abadi. Selalu ada anak muda yang suka bermimpi. Ada banyak sekali peradaban tingkat dominator yang berkumpul di 32 surga, ada cukup banyak orang jenius dalam peradaban tingkat dominator ini, dan beberapa dari mereka bahkan mengumpulkan keberuntungan yang kacau dan keberadaan sumber daya. Upaya yang telah mereka lakukan, dan pengalaman menyelesaikan yang terakhir jauh lebih kaya daripada Luo Zeng. Tapi tanpa kecuali, semuanya gagal. Dapat dibayangkan bahwa ketika mereka mendengar kata-kata Luo Zeng, betapa menghina hati mereka, memikirkan betapa kewalahannya Luo Zeng. Tapi setelah mendengar kata-kata tegas Luo Zeng seperti klan Sanmu, hati mereka berdebar kencang. Peradaban dominan yang pernah percaya pada yang terakhir ini telah terlalu lama ditekan, meskipun mereka masih bertahan di garis bawah dan tidak pernah jatuh ke klan Wukong atau bergabung dengan klan Yuanling, di bawah serangan kedua klan tersebut, mereka kecuali apart dari pertahanan keras. Hampir tidak ada kesempatan untuk bernafas. Di masa-masa awal, peradaban yang mengikuti jalan terakhir ini dapat membentuk aliansi, campur tangan dengan umat manusia dalam proses kekacauan, dan membantu peradaban yang berada dalam kekacauan itu menyelesaikan jalan terakhir sejak umat manusia hancur berantakan. Mereka pada dasarnya tidak bisa campur tangan, kekuatan dalam kekacauan akan menyerah sepenuhnya setelah waktu yang lama, dan cara pamungkas sudah menjadi kemewahan bagi mereka. Luo Zeng menyebutkannya lagi di depan umum, yang diam-diam membangkitkan hati awal mereka. Pemimpin Tongtian terlalu malas untuk menyangkal, dia telah mengalami lebih dari Luo Zeng dan tahu lebih banyak, jadi dia berkata terus terang kamu tidak bisa melakukannya, kemungkinannya mendekati nol, lebih baik memanfaatkan peluang di depanmu. Kesempatan apa yang harus kita rebut? Begitu Master Tongtian selesai berbicara, sebuah bola putih melayang dari jauh dan dekat. Sebelum bola putih mendekat, suara wanita itu terdengar di telinga semua orang. Ketika makhluk dari sisi lain melihat bola putih, ekspresi mereka berubah secara dramatis, klan Yuanling yang datang. Ras pihak lain yang menyerah kepada klan Yuanling, seperti klan Ziyun, menunjukkan rasa hormat di wajah mereka, dan berencana maju untuk menyapa anggota klan Yuanling ini. Dewan Scarlet didirikan oleh klan Yuanling di Surga 32, dan Dewan Scarlet diperintah bersama oleh 10 raksasa, mereka juga bergumam di dalam hati mereka, bertanya-tanya siapa yang datang dari 10 raksasa Dewan Scarlet. Saat bola putih semakin dekat, ketika mereka melihat bentuk api di dalam bola putih, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan ras lain tidak berani melangkah maju untuk sementara waktu. Setelah bola putih melayang di samping pemimpin Tongtian, nyala api berputar dengan lembut, dan tubuh keton yang sempurna tumbuh dari nyala api. Itu Ahuo dari klan Yuanling, dan salah satu dari sedikit anggota klan Yuanling yang bisa menghubungi Muling, seberapa jauh lebih tinggi statusnya daripada yang disebut 10 raksasa. Apakah pemimpin sedang berlibur? Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke 32 surga? Ahuo bertanya sambil tersenyum. Pemimpin agama Tongtian diam-diam melirik Ahuo, dan berkata dengan kata-kata buruk apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya dengan itu. Ahuo menoleh dan menatap Luo Zeng dengan sebuah senyuman sebuah karya seni yang indah. Dengan sedikit memutar tubuh Ahuo, dia keluar dari bola putih, dan wajah tanpa celah itu sangat dekat dengan Luo Zeng. Dia adalah roh api, dan zat apapun yang dekat di bawah jarak ini akan dilebur olehnya, tetapi di bawah aturan 32 langit, Luo Zeng tidak akan merasakan kehangatan sedikitpun. Orang ini adalah favorit saya sebelumnya.
Saya mengorbankan banyak nyawa di tangannya hanya untuk melihatnya lebih jelas. Ah Huo menoleh dan menatap Tuan Tongtian sambil tersenyum, bagaimana saya bisa membiarkan Anda mencegatnya? Pengorbanan banyak nyawa ada di tanganku. Alis Luo Zeng mengerutkan kening, maksudmu itu? Iya? Ah Huo mengangguk seperti wanita yang berperilaku baik, menatap Luo Zeng dengan harapan dan penghargaan, kecuali Yu itu Sengtian adalah kecelakaan, yang lainnya harus diatur olehku. Feng Nu membawa Luo Zeng ke Yu Sengtian, dan tidak mengambil jalan yang biasa di awal. Jika Luo Zeng bergegas langsung dari lapisan es Yu Sengtian yang lebih rendah, dia pasti akan mengalami kesulitan dan rintangan dan akhirnya memasuki surga ke-31. Tetapi ketika Luo Zeng melewati lapisan atas lapangan es, dia langsung melepaskan bofan raksasa botak, yang menyebabkan klan Yuanling kehilangan kendali Yu Sengtian. Apa maksudmu dengan melakukan ini? Luo Zeng bertanya. Itu sama dengan tujuan pemimpin, kata Ah Huo sambil tersenyum. Amati dan lihat apakah Anda memiliki nilai untuk bergabung dengan klan Yuanling kami. Ah Huo dari klan Yuanling juga mengirim undangan ke Luo Zeng. Sisi lain yang hadir ketika makhluk-makhluk itu mendengar berita itu, terjadi lagi kegemparan. Klan Yuanling hampir menguasai pihak lain, belum lagi tidak ada jenius yang telah mencapai keadaan abadi, bahkan mereka yang benar-benar abadi tidak ada artinya di mata mereka. Apa tujuan Ah Huo dengan terbuka merekrut Luo Zeng? Apa asal-muasal anak manusia ini? Hingga dia akan diacak oleh dua klan besar, bahkan tokoh inti dari kedua klan tersebut akan tampil ke depan. Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya berdiri tak bergerak tidak jauh dari sana. Mereka tidak mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini, dan ada sedikit lebih banyak kecemasan di hati mereka, seharusnya tidak mungkin bagi Luo Zeng untuk bergabung dengan salah satu dari mereka, bukan? Berkata setelah memainkan begitu banyak trik, apa hasil dari pengamatan? Ah Huo mengatakan ini, hati makhluk di sisi lain terkejut lagi. Klan Yuanling selalu sangat misterius, dan struktur internal serta pembagian haknya pada dasarnya tidak diketahui oleh orang luar. Misalnya, Yuan Shitianzun memimpin umat manusia melawan klan Yuanling begitu lama, dan hanya tahu bahwa pemimpin klan Yuanling adalah Muling. Namun, makhluk dari 32 surga sangat akrab dengan 10 raksasa dari klan Yuanling. Bagaimanapun, semua yang ada di seluruh surga Pingi diurus oleh 10 raksasa. Jika Luo Zeng bergabung dengan klan Yuanling, apakah statusnya akan langsung di atas 10 raksasa? Kengerian di hati banyak makhluk dari pantai seberang tidak dapat disembunyikan, dan itu secara intuitif ditampilkan di wajah mereka. Beberapa ras yang lebih lemah di sisi lain, bahkan jika mereka berlindung di klan Yuanling, jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan salah satu dari 10 raksasa. Secara umum, hanya mereka yang berada di alam abadi yang memenuhi syarat untuk diterima di Dewan Merah di antara kekuatan utama. Bisa dibayangkan status 10 raksasa klan Yuanling ini tidak berbicara omong kosong, bukan? Kualifikasi apa yang dimiliki anak dari ras manusia itu sebagian besar dia bercanda ras-ras lain ini mungkin memiliki pemikiran seperti ini di hati mereka. Meskipun mereka mempertanyakan Ah Huo, mereka hanya memikirkannya di dalam hati dan tidak berani berbicara. Setelah rencana yang sah dilaksanakan sepenuhnya, aku masih bisa memberimu 300 tempat. Jika menurutmu itu tidak cukup, kamu bisa menambahkan lebih banyak, lanjut Ah Huo. Menurut rencana klan Yuanling, mereka berniat untuk menunda tanpa batas waktu ketika putaran kekacauan ini akhirnya akan datang. Tapi satu-satunya cara penundaan adalah tingkat kekacauan yang turun ke seluruh kekacauan. Sederhananya, itu untuk membersihkan hampir semua makhluk dalam kekacauan, hanya menyisakan 10.000 makhluk. 10.000 jiwa ini adalah 10.000 tempat. Jika jalan tertib hukum benar-benar bisa dilaksanakan, bisa dibayangkan betapa berharganya 300 tempat ini. Ah Huo menjanjikan 300 tempat dalam sekali teguk, dan jika tidak cukup, Anda dapat menambahkan lebih banyak, yang memang sangat menyelamatkan muka. 300 tempat. Luo Zeng merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut, jumlah ini terlalu kecil. Berapa yang kamu inginkan? Ah Huo bertanya dengan mata terbelalak. Setidaknya puluhan miliar. Luo Zeng merentangkan tangannya. Tidak mungkin menjadi puluhan miliar, dan kekacauan tidak dapat ditahan. Ah Huo benar-benar berpikir sesuai dengan pikiran Luo Zeng, tetapi dia segera menyadari bahwa anak ini hanya berbicara omong kosong, dan dia sedikit kesal. Kamu. Aku tidak akan bergabung dengan kalian, aku tidak setuju dengan jalan yang kamu pilih. Luo Zeng mengabaikan wajah marah Ah Huo, ketika aku pertama kali memasuki dunia ibu, senior Qiu Yinhe memberitahuku. Ada 3 cara untuk berdebat tentang masa depan. Tanda seru. Suaranya tiba-tiba menjadi bernada tinggi, semua cara hukum dan ketertiban hanyalah metode peredaan pengecut,
apa yang harus terjadi pada akhirnya akan datang, membunuh semua orang untuk bertahan hidup, alasan apa-apakah ini yang disebut cara Wukong untuk mengembalikan semuanya ke nol bahkan lebih seperti ocehan orang gila. Orang-orang ini hanya ingin menyeret semua orang ke dalam jurang, Luo Zeng melanjutkan, saya tidak tahu mengapa kekacauan memiliki akar itu jarum akan datang, tetapi karena jarum itu ada, kita tidak punya alasan untuk berhenti. Saya tahu bahwa ada banyak peradaban dominan yang hadir, dan Anda juga telah berjuang untuk ujung jalan, dan saya yakin ini adalah satu-satunya jalan yang benar, dan kalian semua sedang berjalan jalan yang jahat. Tidak memalukan. Sungguh konyol bahwa seorang anak yang bahkan mungkin tidak mencapai alam abadi berbicara omong kosong di sini. Penatua Hu dari klan Ziyun memarahi dengan keras. Tetua Hu juga terkejut bahwa Ah Huo akan menawarkan harga seperti itu, dan dia tidak menyangka Luo Zeng akan menolaknya. Melompat keluar saat ini secara alami akan menarik perhatian Ah Huo, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini. Bagus. Jika bukan karena halangan klan Yuanling tahun ini, saya khawatir itu akan berhasil sejak lama. Klan Yuanling adalah biang keladi kegagalan jalan terakhir. Penatua Hu baru saja melompat keluar. Ras juga mengemuka. Orang yang berbicara adalah makhluk kurus dari sisi lain. Makhluk dari sisi lain ini berasal dari suku Yansheng. Seperti suku Sanmu, suku Yansheng tidak kuat, tetapi mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Di 32 surga, sebenarnya ada beberapa ras seperti itu di sisi lain, dan mereka semua adalah pecundang dari jalan terakhir. Anak muda sangat berani, mungkin jalan pamungkas bisa dicapai di tanganmu. Patriark Jiutian dari klan Sanmu juga berdiri. Selama ada sedikit kesempatan, jangan pernah menyerah. Perlombaan sisi lain yang pernah mendukung jalan terakhir memilih untuk berdiri saat ini, bahkan di depan pemimpin Ah Huo dan Tong Tian, mereka secara langsung mendukung Luo Zeng. Wajah Ah Huo dan Master Tong Tian tentu saja tidak terlihat lebih baik. Anda harus tahu bahwa dengan jatuhnya peradaban manusia, ras sisi lain ini juga runtuh. Ras sisi lain yang independen seperti suku Sanmu dan suku Yansheng sangat rendah hati. Lagi pula, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan suku Wukong dan Yuanling. Tapi jika mereka berkumpul bersama, mereka sebenarnya cukup kuat. Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya tidak mengharapkan ini terjadi. Kata-kata Luo Zeng sebenarnya menarik dukungan dari banyak ras lain, hal-hal seperti itu tidak terbayangkan oleh mereka. Diam, Ah Huo tiba-tiba mengeluarkan suara. Suaranya begitu keras hingga hampir membuat nafas mengalir di seluruh Ping Yitian. Kekuatan yang terkandung dalam nafas ini menyebar ke segala arah seperti zat, bergelombang seperti air. Sungguh aliran energi yang menakutkan. Wajah Luo Zeng sedikit berubah setelah melihat energi yang melonjak. Jika tidak ada perlindungan di Ping Yitian, hanya dengan raungan ini, saya khawatir sebagian besar makhluk dari sisi lain yang hadir dapat dihancurkan menjadi bubuk. Makhluk lain di sisi lain juga dikejutkan oleh suara itu, dan pemandangan itu benar-benar sunyi, tetapi pemimpin Tong Tian tenang dan tenang. Kemarahan Ah Huo hanya berlangsung sesaat, dan senyum muncul lagi saat menghadapi Luo Zeng. Apa yang dia suka pasti akan dilakukan, belum lagi dia telah mengomunikasikan pikirannya dengan Muling. Penolakan Luo Zeng sedemikian rupa membuatnya tidak bisa menahan wajahnya, tapi dia tetap tidak mau menyerah. Tidak apa-apa, jawab Ah Huo di dalam bola putih dengan tangan di belakang punggung 2 langkah ke belakang. Aku tidak akan meyakinkanmu di sini, tapi aku yakin kamu akan berubah pikiran. Feng, tubuh ramping Ah Huo tiba-tiba terbakar, dan nyala api yang mengerikan ini membakarnya sepenuhnya. Api merah yang mengambang di bola putih adalah tubuh aslinya. Setelah dia berubah menjadi bola api, suara dingin itu keluar lagi. Tuan Tong Tian, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Saya tidak berhak membiarkan saya menyerah jika Ling secara langsung. Ling secara pribadi, dia harus bersamamu selamanya, tambah suara Ah Huo. Selama bertahun-tahun, klan Yuanling dan klan Wukong telah bertarung sengit baik secara terbuka maupun diam-diam. Klan Wukong tidak hanya tidak menurun, tetapi mereka menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah, tetapi secara keseluruhan klan Yuanling masih memiliki keunggulan absolut. Jika klan Yuanling benar-benar ingin melawan klan Wukong selamanya, situasinya kemungkinan besar akan sama dengan klan manusia. Kekuatan umat manusia pada awalnya sangat mengancam keluarga Yuanling. Pada akhirnya, meskipun keluarga Yuanling juga menderita kerugian besar, mereka akhirnya memenangkan level berikutnya dalam 13 hari. Sangat disayangkan bahwa klan Wukong belum lahir pada saat itu. Jika klan Wukong ada pada saat itu, klan Yuanling tidak akan berani berkorban besar untuk melukai parah klan manusia ketika ketiga klan berada di tempat yang sama waktu. Tidak ada yang akan melakukan hal bodoh seperti itu.
Situasi saat ini agak mirip dengan yang di awal, kemunculan tiba-tiba klan Wukong telah mengancam status klan Yuanling. Jika klan Yuanling bertarung dengan risiko terluka parah, mereka juga dapat membasmi klan Wukong. Dan sekarang juga tidak ada kekuatan pihak ketiga, dan ras di sisi lain yang masih bertahan di jalur terakhir bukanlah apa-apa. Dari sudut pandang ini, klan Yuanling memiliki keunggulan psikologis dibandingkan klan Wukong. Tapi siapa penguasa sekte Tongtian? Dia adalah orang yang secara pribadi memimpin klan Wukong tumbuh selangkah demi selangkah. Setelah melewati ancaman ini, ekspresi Tuan Tongtian tidak berubah, tetapi dengan tenang menjawab maka kamu tidak akan pernah mati. Jawaban yang tenang dan sederhana mengungkapkan tekad yang kuat. Ah Huo tidak mengatakan apa-apa, mengikuti bola putih itu api di tubuhnya sedikit bergetar, dan dia sudah hanyut. Pemimpin Tongtian juga menatap Luo Zeng. Dia juga eksistensi yang sangat cerdas, kata-kata Luo Zeng telah dibuat sangat jelas, dia hanya percaya pada jalan pamungkas, dan tidak ada kemungkinan untuk mengubah arahnya. Karena itu, tidak ada artinya baginya untuk tinggal di sini untuk membujuk, dan dia hanya dapat menemukan cara lain. Beberapa posisi akan berubah seiring waktu, Master Tongtian hanya berkata pelan, lalu dia menyelinap ke dalam bola berdarah. 3 bola berdarah juga berlari ke arah lain. Ah Huo dari klan Yuanling dan pemimpin Tongtian dari klan Wukong sama-sama pergi, tetapi keterkejutan yang ditinggalkan oleh keduanya tidak hilang. Terutama pertukaran terakhir antara orang kuat dari kedua ras yang mengejutkan banyak makhluk dari sisi lain yang hadir. Untuk berebut Luo Zeng, dapatkah klan Wukong dan klan Yuanling hidup selamanya? Anda harus tahu bahwa dua ras terbesar di sisi lain telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama hampir 400 era, tetapi kedua belah pihak memiliki banyak ketakutan, dan mereka tidak pernah naik ke situasi keabadian. Sekarang untuk seorang anak dari umat manusia yang belum melangkah ke sisi lain. Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa Luo Zeng memiliki alasan yang layak untuk kematian tanpa akhir mereka. Jadi apa alasannya? Hampir semua makhluk di sisi lain memiliki minat yang kuat pada Luo Zeng saat ini. Bahkan Gan Gaohan, Ning Suyuan, dan lainnya dibuat bingung oleh Biksu Zhang Er. Luo Zeng sangat penting bagi istana Taitian saat ini, tetapi tidak cukup bagi klan Wukong dan klan Yuanling untuk maju berperang, bukan? Yuanshi Tianzun Senior, mengapa ini? Luo Zeng berkata tanpa daya. Sikap kedua keluarga ini terhadap diri mereka sendiri juga melebihi harapan Luo Zeng, jadi Luo Zeng ingin mencari jawaban dari Yuanshi Tianzun. Sejak awal, Yuanshi Tianzun diam saja, dia sepertinya agak malu dengan Master Tongtian. Sekarang segera setelah Master Tongtian pergi, Yuanshi Tianzun hidup kembali, dan berkata dengan santai mungkin karena 18 ukiran di tubuhmu. Makhluk di sisi lain dari 32 langit tidak mengetahuinya. Luo Zeng telah memperoleh 18 ukiran, tetapi Guru Tongtian dan Ah Huo hanya harus mengetahuinya. Karena aku memiliki ukiran ini Luo Zeng sedikit tidak yakin, dan alasan ini tidak dapat dipertahankan. Sejauh yang saya tahu, semakin banyak ukiran yang Anda miliki, semakin baik Anda berada di gulungan gambar abadi. Namun, apakah 18 ukiran akan menyebabkan masalah lain tidak dapat disimpulkan pada saat itu? Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, banyak hal-hal akan terjadi padaku. Hal-hal yang tidak diketahui. Meskipun Yuanshi Tianzun tahu segalanya, dia telah terjebak dalam 33 hari, jadi dia secara alami tidak menyadari begitu banyak hal yang terjadi di era kacau, tetapi menurut penilaian Yuanshi Tianzun, masalahnya mungkin masih ada di segel ke-18. Sementara semua orang masih menebak-nebak, ujung gulungan gambar yang terbentang di langit tiba-tiba dilapisi dengan lapisan emas. Gulungan gambar yang tergantung di atas Pingyitian menunjukkan warna-warni, dan warna-warna ini perlahan terbentuk dan berubah menjadi siluet, yang merupakan siluet semua jenis makhluk dari sisi lain. Setelah beberapa saat, sebuah lingkaran muncul di gulungan abadi, dan lingkaran ini berfluktuasi menjadi pusaran besar, mengisi seluruh gulungan abadi. Keramaian. Baru-baru ini, selama Luo Zeng melihat pusaran, dia pasti akan memikirkan dunia misterius. Iya, ini terhubung ke suatu tempat di dunia misterius, Yuanshi Tianzun mengkonfirmasi kepada Luo Zeng. Saat pusaran terus berfluktuasi, siluet yang awalnya tersusun tidak teratur juga tertata rapi di sepanjang fluktuasi pusaran. Seluruh pusaran terbagi menjadi ratusan lingkaran, besar dan kecil, dan siluet makhluk di sisi lain di lapisan paling dalam adalah sebuah bola. Bola ini mungkin klan Wukong, atau mungkin klan Yuanling. Namun, Yuanshi Tianzun pernah menyebutkan bahwa muling dari klan Yuanling menduduki peringkat pertama dalam gulungan gambar abadi, dan bola ini seharusnya adalah muling itu. Di tempat kedua adalah makhluk seperti laba-laba.
Yuan Shi Tianzun menjelaskan kepada Luo Zeng bahwa itu adalah roh laba-laba di peradaban laba-laba bintang di putaran kekacauan ke-96, meskipun siluetnya selalu tetap menyala, gulungan gambar abadi, tetapi tubuhnya telah jatuh dalam 33 hari. Keberadaan peringkat kedua akan jatuh dalam 33 hari. Luo Zeng juga terkejut ketika mendengarnya. Semakin tinggi gulungan gambar abadi, semakin baik kekuatan garis keturunan yang bisa kamu dapatkan, tetapi itu tidak selalu mewakili kekuatan penuh, kata Yuan Shi Tianzun dengan acuh tak acuh. Adik juniorku Tongtian Jiaozu berada di luar lingkaran keempat, yang tidak ideal, tapi dia masih bisa menjadi pemimpin klan Wukong. Seringkali ada banyak aspek untuk menentukan kekuatan seorang ahli Immortal Realm, namun Immortal Picture Scroll adalah bagian yang paling penting. Kekuatan Master Tongtian bukan hanya karena dia telah memperoleh kekuatan garis keturunan yang unik, tetapi yang lebih penting, dia telah memperoleh 33 surga. Dapat dikatakan bahwa di seluruh pantai lainnya, 32 surga adalah ruang yang terpisah, dan 23 hari adalah dunia yang benar-benar baru. Ada kubah dari seluruh kekacauan, dan itu dapat langsung mengarah keluar dunia misterius. Gulungan gambar telah dibuka. Semuanya, mulailah bersiap. Masukkan batu-batu berat yang kalian bawa ke dalam Sanxing. Batu. Makhluk-makhluk di sisi lain yang tubuhnya digantung di batu Sanxing mengeluarkan batu apung satu demi satu, dan menciptakan pusaran air putih di tanah, mengebor dunia mereka sendiri di batu Sanxing. Luo Zeng juga akan mengebor dari dunia batu Sanxing, dan kemudian menempatkan batu yang berat di lubang bundar di tengah batu Sanxing. Setelah batu berat ditempatkan di dalamnya, garis-garis rumit dan megah muncul di permukaan batu Sanxing. Garis-garis ini, seperti besi panas membara, menyatu menuju batu berat di tengahnya. Saat garis-garis itu bertemu di atas batu yang berat itu juga tersulut dan berubah menjadi bola merah cerah. Selanjutnya, Luo Zeng duduk di sudut terakhir batu Sanxing, diam-diam menunggu batu Sanxing membantunya memasuki gulungan abadi. Ketika banyak makhluk dari sisi lain sibuk memasuki gulungan abadi, suku Yansheng, suku Sanmu, dan beberapa suku kecil lainnya dari sisi lain mengirim orang untuk berkumpul menuju Gan Gaohan. Yang mulia Tuan Gan dari Istana Taitian. Ini Tuan Ning. Ini Longgang dari klan Yansheng. Saya tidak tahu di mana Kaisar Timur dari Istana Taitian berada. Di masa lalu, ras di sisi lain ini tidak terlalu memikirkan Gan Gaohan dan jiwa yang ini, tetapi sekarang mereka berkunjung bersama dan bersikap sopan. Gan Gaohan dan Ning Suyuan juga tersanjung. Tujuan kunjungan makhluk pantai lain ini sangat sederhana, terutama untuk memahami identitas Luo Zeng, dan bahkan mengungkapkan kesediaan mereka untuk mendukung Luo Zeng. Ini hampir tak terbayangkan di masa lalu. Saat itu, ketika Dong Huang, Nuwa, dan lainnya mencoba untuk bersatu dengan ras lain di 32 langit, mereka ditolak tanpa kecuali. Ras-ras di sisi lain ini juga telah bekerja keras sampai akhir, tetapi setelah mencoba dan gagal, mereka akhirnya memilih untuk meringkuk di dunia kecil di dalam 32 langit, puas mengelola tanah 3 poin seluas 1 hektar itu. Bukannya mereka tidak mau melawan, bukan juga mereka tidak berani melawan, seperti ras manusia, dan nasib beberapa ras di sisi lain adalah pelajaran dari masa lalu. Tapi hari ini, sikap Guru Tongtian dan Ahuo memberi mereka secercah harapan, ditambah dengan sikap Luo Zeng, membuat ras di sisi lain merasa bahwa mereka harus belajar lebih banyak. Tentu saja, balapan sampingan lainnya ini tidak membuat banyak kemeriahan. Para patriark dari semua suku tidak muncul, tetapi hanya mengirim orang dari suku tersebut. Ras lain ini masih di bawah tekanan klan Yuanling. Gan Gaohan secara alami tidak mau melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini, sambil menjelaskan asal-usul Luo Zeng, dia juga menghancurkan Luo Zeng masih banyak. Pembangkit tenaga Immortal Realm di ras lain ini, jika mereka bisa dikumpulkan bersama-sama, juga dapat membentuk kekuatan yang cukup besar. Pada saat ini, cahaya keemasan lurus tiba-tiba keluar dari batu Sanxing. Setelah cahaya keemasan pertama ditembakkan, cahaya kedua, ketiga, keempat. Cahaya keemasan ini diubah oleh batu berat yang bertatahkan batu Sanxing, dan saat cahaya keemasan mengenai gulungan abadi, itu telah mengirim makhluk di sisi lain di batu Sanxing ke dalam gulungan abadi. Luo Zeng duduk di sisi batu Sanxing, dan saat batu yang berat itu menjadi semakin terang, ruang di sekitarnya juga bergetar. Gaya gravitasi yang sangat besar diberikan pada dirinya sendiri, dan Luo Zeng segera ditarik. Wow, saat Luo Zeng memasuki gulungan gambar abadi, dia merasa bahwa dia menabrak dinding yang kokoh dengan kecepatan yang sangat tinggi, atau dihancurkan oleh kekuatan yang tak tertahankan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, kekuatan ini tak tertahankan, seluruh tubuh langsung ditampar menjadi lembaran tipis, yang dicetak pada gulungan abadi.
Pada saat ini, Luo Zeng mengerti. Mengapa orang-orang di gulungan gambar abadi itu semuanya siluet. Ternyata mereka, seperti diri mereka sendiri, difoto secara tiba-tiba pada gulungan abadi, disusun setipis selembar kertas. Secara umum, jika tubuh fisik difoto sedemikian rupa, niscaya ia akan mati. Bahkan jika jiwa sangat terjepit dalam sekejap, itu akan hilang. Tetapi kesadaran saya sendiri ada sepenuhnya, dan persepsi tubuh fisik juga ada, tetapi cara aktivitasnya sedikit. Luo Zeng mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, lalu menggerakkan tangan dan kakinya pada saat yang bersamaan. Seluruh orang seperti kepiting, tiba-tiba merangkak ke samping pada gulungan abadi ini. Meskipun dia bisa bergerak, Luo Zeng masih sedikit terdiam. Dia merasa seperti telah benar-benar mengubah wujudnya, berubah menjadi makhluk lain. Yuanshi Tianzun Senior, apakah gulungan abadi ini benar-benar mengubah kita menjadi sebuah lukisan? Luo Zeng bertanya. Kamu seharusnya melihatnya sebelum memasuki gulungan gambar. Yuanshi Tianzun sudah mengharapkan reaksi Luo Zeng. Apa gunanya ini? Apakah itu pendirian kota jiwa atau tanah kesengsaraan tulang? Itu untuk memperkuat orang-orang yang berusaha. Apakah itu berarti untuk mencapai alam abadi, orang dalam gulungan itu harus menjadi lukisan? Maksudnya, Yuanshi Tianzun merenung sejenak, mungkin ini cara lain untuk memasuki dunia misterius. Selain lubang di surga 33 dan ruang Jishan, tidak ada cara lain untuk memasuki dunia misterius, bahkan lebih tidak mungkin untuk menggunakan sarana transmisi. Namun, mendapatkan kemampuan darah sendiri dalam gulungan gambar abadi sebenarnya meninggalkan dunia yang kacau. Mungkin ini adalah cara alternatif transportasi, tetapi perlu untuk menghancurkan diri sendiri sebelum teleportasi peradaban instan tidak akan sia-sia. Dugaan Yuanshi Tianzun dapat dipertahankan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yuanshi Tianzun, Luo Zeng mencoba mengangguk, tetapi segera menemukan bahwa dia tidak dapat menyelesaikan tindakan ini. Setelah Luo Zeng terbiasa untuk beberapa saat, dia menggerakkan tangan dan kakinya pada saat yang sama, dan kecepatan berlari ke samping seperti kepiting tidak lambat, tetapi ketika Luo Zeng merangkak di sepanjang panji gulungan abadi, dia melihat benda ramping mendekat dengan cepat di kejauhan. Anggota badan benda itu ramping, dan ketika berfluktuasi ke bawah, itu seperti anak panah yang meninggalkan tali, melewati Luo Zeng dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah benda itu pergi, Luo Zeng menyadari bahwa itu adalah anggota klan Ziyun. Ini tidak adil, teriak Luo Zeng. Tubuh suku Ziyun sangat cocok untuk bergerak dalam bentuk ini, dan kecepatannya secara alami beberapa kali lebih cepat dari Luo Zeng. Bahkan lebih tidak adil jika kamu belum melihat klan Yuanling. Yuanshi Tianzun mengangkat bahu. Tubuh asli keluarga Yuanling adalah sebuah bola, dan itu masih menjadi bola setelah diremas, dan dapat datang dan pergi dengan bebas dalam gulungan abadi. Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Setiap jenis makhluk memiliki bentuknya yang unik, dan secara alami dapat memperoleh keuntungan di lingkungan tertentu. Misalnya ikan dapat dengan bebas berpindah-pindah di air, tetapi hanya ada jalan buntu di darat. Jelas, tidak ada keuntungan dalam gulungan gambar abadi dalam bentuk manusia. Sekarang dia tidak punya pilihan, Luo Zeng hanya bisa menggunakan langkah kepiting. Gulungan abadi terlihat seperti satu halaman dari luar, tetapi sebenarnya gulungan abadi memiliki 3 halaman. Dan apakah itu halaman pertama, halaman kedua, atau halaman ketiga, tidak sekosong kelihatannya, dan masih banyak binatang buas dalam gulungan di sini. Ada juga perbedaan pendapat tentang asal-usul binatang buas dalam gulungan itu. Beberapa orang mengatakan bahwa binatang buas dalam gulungan itu sebenarnya adalah sejenis makhluk di dunia misterius, tetapi mereka secara alami cocok untuk hidup dalam gulungan gambar abadi. Beberapa orang mengatakan bahwa binatang buas dalam gulungan itu diciptakan oleh peradaban Setsu, hanya menebak. Tidak lama setelah Luo Zeng memasuki gulungan gambar abadi, dia bertemu dengan seekor binatang buas di gulungan itu. Binatang buas dalam volume itu terlihat mirip dengan siluet makhluk dari sisi lain, tidak besar, dan terlihat seperti serigala kecil yang tidak lebih tinggi dari lutut. Pada saat yang sama ketika Luo Zeng melihat binatang di gulungan itu menukik ke arahnya. Apakah itu makhluk lain dari sisi lain atau Luo Zeng sendiri? Masih ada batasan tertentu dalam tindakan dalam gulungan gambar abadi. Mereka benar-benar seperti tertanam dalam lukisan, dan tindakan yang dapat mereka lakukan sangat terbatas, tetapi ini binatang dalam gulungan harus jauh lebih fleksibel. Melihat binatang buas dalam gulungan ini bergegas, Luo Zeng langsung memilih untuk melawan. Proses pertempuran bahkan lebih membosankan dan sederhana dari yang dibayangkan Luo Zeng. Saat monster dalam volume mendekat, lengan Luo Zeng meraih dari atas ke bawah. Meskipun terasa canggung, dia masih memegang monster di volume dengan sangat akurat,
dan pada saat yang sama tangan yang lain berbalik dan tiba-tiba merobeknya, binatang hitam dalam gulungan itu terbelah menjadi dua. Seluruh proses diam, seolah-olah gambar terus-menerus disajikan di mata Luo Zeng. Binatang buas dalam volume robek berubah menjadi asap hitam, dan dengan cepat berkumpul ke arah tubuh Luo Zeng, sepenuhnya terintegrasi dengan tubuhnya. Ketika asap meleleh ke dalam tubuh Luo Zeng gemetar hebat. Pada saat yang sama, gumpalan asap hitam ini keluar dari gulungan gambar abadi, jatuh dari langit, dan melesat langsung ke batu Sanxing Luo Zeng. Di antara pola rumit di permukaan batu Sanxing, hitam dicat. Yuan Shi Tianzun Senior, berapa banyak binatang buas yang harus diburu untuk pergi ke halaman kedua? Luo Zeng bertanya. Ada syarat yang diperlukan untuk beralih dari halaman pertama ke halaman kedua, yaitu menyerap cukup banyak monster di dalam volume. Tunggu, Yuan Shi Tianzun berkata binatang buas dalam gulungan di halaman pertama tidak terlalu kuat, dan asap hitam yang diberikan kepadamu tidak akan terlalu banyak. Jika kamu membunuh binatang buas dalam gulungan sebesar ini, itu akan memakan waktu sekitar 4 atau 5 sekitar 1000. Setiap kali gulungan gambar abadi dibuka, jumlah binatang dalam gulungan terbatas. Alasan mengapa makhluk-makhluk dari pantai seberang itu terburu-buru adalah untuk mencoba membunuh cukup banyak binatang buas dalam waktu sesingkat mungkin. Begitu banyak, Luo Zeng sedikit tidak berdaya. Tidak sulit untuk membunuh binatang buas dalam gulungan itu, tetapi jumlah binatang buas dalam gulungan itu tampaknya terlalu kecil. Jika jumlah binatang buas dalam gulungan yang akhirnya terbunuh tidak cukup, tidak mungkin untuk memasuki halaman kedua. Ketika gulungan abadi ditutup, mereka yang tidak bisa masuk ke halaman kedua secara alami akan dikeluarkan, yang dianggap gagal. Dalam gulungan abadi harga kegagalan internal tidak tinggi, dan batu berat akan dihancurkan setelah meninggalkan gulungan gambar abadi. Namun, tidak sulit mendapatkan beberapa batu berat dari Istana Taitian, apalagi ras lain ini. Oleh karena itu, semua makhluk di sisi lain yang telah mencapai kondisi jiwa suci dan tubuh dari segudang malapetaka hampir tidak akan pernah jatuh ke dalam gulungan abadi. Ini mengintensifkan persaingan dalam gulungan gambar abadi. Namun, gulungan abadi bukanlah tempat yang aman, dan setiap kali gulungan abadi dibuka, banyak orang jatuh ke dalamnya. Beberapa dibunuh oleh binatang buas dalam volume, dan lebih banyak lagi yang dibunuh satu sama lain. Setelah membunuh binatang buas di gulungan itu, Luo Zeng merajalela di gulungan gambar abadi lagi. Karena keterbatasan bidang penglihatannya, sulit baginya untuk memastikan posisinya sendiri, dan dia hanya menuju ke satu arah. Tapi keberuntungan Luo Zeng benar-benar buruk, dan binatang buas yang ditemui di sepanjang jalan juga jarang, dan kebanyakan dari mereka sangat kurus. Sejalan dengan semangat bahwa kaki nyamuk juga daging, Luo Zeng secara alami tidak akan melepaskannya. Selama lebih dari 1 jam, Luo Zeng hanya bertemu dengan 8 binatang dalam gulungan, dan salah satu binatang berbentuk ular langsung melarikan diri. Luo Zeng mengejar untuk waktu yang lama tetapi gagal mengejar, jadi dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Di tanah perunggu, banyak ras lain menatap batu Sanxing di tanah. Setelah gulir gambar abadi dibuka, itu menunjukkan siluet pembangkit tenaga alam abadi. Itulah gambar di halaman ketiga, Luo Zeng dan yang lainnya masih di halaman pertama, dan setiap gerakan mereka secara alami tidak mungkin untuk diamati. Tetapi setiap kali makhluk di sisi lain memburu seekor binatang buas dalam gulungan itu, seberkas tinta hitam turun dari gulungan itu dan mengoleskannya di batu Sanxing. Setiap kali tanah perunggu disegarkan, dengan mengamati batu Sanxing, Anda dapat melihat kemajuan pihak-pihak dalam gulungan abadi. Sebagian besar ras sisi lain hanya peduli pada batu Sanxing dari anggota keluarga mereka sendiri, tetapi kali ini, banyak makhluk sisi lain telah mengalihkan perhatian mereka ke Luo Zeng dengan sengaja atau tidak sengaja. Apakah itu ras sisi lain yang menyerah kepada keluarga Yuanling, atau keluarga Sanmu Rasdi? Sisi lain diam-diam mengamati. Masuk akal bahwa karakter yang bisa begitu tertarik dengan Master Tongtian dan Ah Huo pasti cukup luar biasa dalam gulungan gambar abadi, dan seharusnya tidak sulit untuk mencapai alam abadi setidaknya sekali. Tapi lebih dari 1 jam telah berlalu, dan hanya ada sedikit bekas tinta di batu Sanxing yang jatuh ke Luo Zeng. Bocah manusia itu sepertinya tidak memiliki banyak kemampuan. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk berburu binatang 1 digit. Jika ini terus berlanjut, kamu akan segera tersingkir. Meskipun suara-suara itu sengaja diturunkan, Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya masih terdengar dengan jelas. Apa yang dilakukan Luo Zeng? Gan Gaohan bertanya. Ning Suyuan menggelengkan kepalanya, mungkin itu hanya nasib buruk, saya mendengar bahwa binatang buas dalam gulungan itu muncul secara acak. Orang-orang yang hadir di Tiangong semuanya berada di alam jiwa suci,
dan mereka tidak dapat memasuki gulungan abadi, jadi tentu saja mereka tidak bisa berkata apa-apa. His. Pada saat ini, helaian asap hitam terus-menerus muncul dari Immortal Scroll, dan dengan cepat turun ke sisi ini. Ketika Gan Gaohan dan yang lainnya melihat tanda tinta ini, mata mereka berbinar, ayo. Ning Suyuan juga menunjukkan senyuman, kapan Luo Zeng mengecewakan mereka. Tapi karena tinta hitam terus berjatuhan, itu benar-benar mengebor batu Sanxing di sebelahnya, dan batu Sanxing ini milik Wudang dari klan Ziyun. Klan Ziyun itu secara alami merasakan pikiran semua orang di Tiangong, dan penghinaan mereka meluap. Seorang anggota klan segera berkata dengan sinis, saya pikir itu adalah sosok yang luar biasa, hanya pemborosan, dan ingin menantang kami Ziyun. Klan Yun tidak apa-apa jika anak manusia ini tidak bisa masuk ke halaman kedua, bahkan jika dia melakukannya, itu adalah kata mati. Orang-orang Sanmu itu tidak jauh, orang Yansheng secara alami melihat batu Sanxing Luo Zeng. Ekspresi wajah mereka juga menjadi halus. Awalnya mengira Luo Zeng akan menjadi blockbuster dalam gulungan gambar abadi, tetapi sebenarnya seharusnya begitu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kinerja Luo Zeng tidak hanya tidak bagus, tetapi pada dasarnya tidak ada prestasi. Misalnya, kali ini total 3 orang dari suku Sanmu memasuki gulungan gambar abadi, belum lagi penampilan bocah Sanmu Feiyu, bahkan suku Sanmu yang tampil paling buruk, situasinya jauh lebih baik daripada Luo Zeng. Tapi mereka, tidak, saya percaya bahwa pemimpin Tongtian akan buta, dan alasan kinerja buruk Luo Zeng mungkin adalah pertama kalinya dia memasuki gulungan abadi. Nyatanya, meski kali ini tidak abadi, itu bukan masalah besar. Sebagian besar makhluk dari sisi lain 32 surga telah mengalami beberapa kali kegagalan, dan mereka yang telah mencapai alam abadi juga telah memasuki gulungan abadi beberapa kali atau bahkan puluhan kali. Hanya saja pernyataan yang dibuat oleh Master Tongtian dan Ah Huo membuat semua orang mengharapkannya, percaya bahwa dia akan bisa lewat sekali, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan berperilaku begitu buruk. Dalam gulungan gambar, Luo Zeng masih bergerak maju dengan tidak tergesa-gesa. Meskipun dia tidak mengetahui kemajuan orang lain, tetapi jumlah binatang buas yang diburu dan dibunuh dalam waktu lebih dari 1 jam terlalu kecil, dia masih mengetahuinya di dalam hatinya. Tapi ini tidak bisa disalahkan pada Luo Zeng, karena monster dalam volume yang muncul di sekitar Luo Zeng terlalu langka. Hei, di depan, Luo Zeng tiba-tiba melihat benda gelap berguling tidak jauh, dan ketika Luo Zeng mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah binatang besar di dalam gulungan. Melihat binatang ini di gulungan itu, Luo Zeng juga sedikit senang, ternyata keberuntungannya tidak terlalu buruk sehingga tidak bisa disembuhkan. Tapi saat Luo Zeng mendekat dengan tergesa-gesa, 3 makhluk dari sisi lain bergegas dari arah lain. Ketiga makhluk dari pantai seberang ini datang dengan mengancam, 2 makhluk dari pantai seberang memasang binatang itu di gulungan, 1 di kiri dan 1 di kanan, dan yang tersisa langsung menembusnya. Binatang Juanzong yang terbunuh berubah menjadi gumpalan asap hitam, yang dengan cepat berkumpul menuju makhluk dari pantai seberang. Setelah membunuh binatang buas dalam volume, ketiga makhluk dari sisi lain memperhatikan Luo Zeng tidak jauh. Bocah dari ras manusia itu. Hei, sepertinya aku tidak mendapatkan apa-apa. Kupikir itu karakter yang luar biasa, aku tidak memenuhi syarat untuk masuk di halaman kedua, dan tidak layak diperhatikan sama sekali. Meskipun semua orang berubah menjadi gambar datar, tetapi suaranya masih ditransmisikan apa adanya, tetapi karena hubungan ruang, itu dapat didengar dengan jelas. Semakin banyak binatang berguling yang terbunuh, semakin banyak asap hitam yang menyelimuti tubuh mereka. Permukaan tubuh ketiga makhluk ini dari sisi lain dikelilingi oleh asap hitam tebal, tetapi Luo Zeng benar-benar terbuka, hanya dengan sentuhan asap hitam. Sebelumnya, Luo Zeng diundang oleh klan Wukong dan klan Yuanling pada saat yang sama. Tidak mungkin makhluk dari sisi lain ini tidak cemburu, apalagi Luo Zeng bukan makhluk dari sisi lain. Dia berasal dari kekacauan dan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari sisi lain. Setelah menjatuhkan beberapa kata ini, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Saat ini, semua orang sedang terburu-buru untuk berburu binatang buas secara massal, dan tidak ada yang mau membuang waktu. Luo Zeng memperhatikan mereka pergi, memutar matanya tanpa daya, dan bahkan Yuan Shi Tianzun menghela nafas pelan, keberuntungan Luo Zeng tampaknya sangat buruk. Faktanya, tidak sulit untuk melewati halaman pertama gulungan gambar abadi. Posisi binatang buas dalam gulungan itu acak. Bahkan jika Anda tidak beruntung, Anda seharusnya mendapat banyak keuntungan. Baik Luo Zeng maupun Yuan Shi Tianzun berpikir bahwa dia tidak akan dapat menemukan gulungan itu. Binatang buas bukanlah penyebab keberuntungan. Setiap kali ada monster yang tertelan ke arah dia bergerak,
monster itu akan menghilang entah kenapa, atau langsung pindah ke tempat lain. Selama lebih dari 1 jam, hal semacam ini terus berulang. Tidak peduli seberapa cepat Luo Zeng, sebagian besar binatang buas dalam gulungan itu dapat dihindari sejak awal. Tapi perspektif Luo Zeng tidak bisa mengamati pemandangan ini sama sekali, jadi itu hanya bisa dikaitkan dengan keberuntungannya sendiri. Dan pada saat ini, di atas gulungan gambar abadi, ada wajah tersenyum besar yang mengambang. Wajah ini juga lukisan, namun lukisan ini terpisah dari gulungan abadi dan mengapung di ruang khusus. Sepertinya agak tidak sabar, wajah yang tersenyum membuat suara lembut. Ketika suara itu terdengar, wajah yang tersenyum berubah menjadi wajah yang menangis dalam sekejap, dan pada saat yang sama suaranya menjadi kasar kalau begitu mulailah membimbing sekarang. Tunggu sebentar lagi, terlalu banyak semut yang masuk ke dalam gulungan. Gambar kali ini, saya ingin membunuh mereka beberapa. Sementara wajahnya tersenyum, suaranya menjadi feminin lagi. Apakah mereka akan mengetahuinya? Crying Face bertanya. Kamu pikir mereka tidak tahu keberadaan kita? Wajah tersenyum mendengus dingin, orang-orang licik ini tidak cukup mampu, jadi mereka ingin meminjam tangan kita, angan-angan. Kalau begitu ayo lakukan. Wajah menangis tidak kekhawatiran. Lagi, apa? Di ruang khusus itu, sebuah tangan hitam besar muncul, memegang pena tinta tipis di tangan besar itu. Saya melihat bahwa di bawah garis tipis pena tinta pada gulungan gambar abadi, seekor binatang buas dalam gulungan itu telah terbentuk. Namun, ukuran binatang buas yang melengkung ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dengan wajah dan taringnya yang jahat, dan tubuhnya ditutupi dengan paku, jelas tidak seperti binatang buas yang disembelih sebelumnya. Jenis binatang buas dalam jilid ini disebut tapir, dan sangat langka bahkan di halaman kedua, makhluk di sisi lain takut menghindarinya saat bertemu dengannya. Tapi saat kuas tinta ramping terus menggaris, tapir serangga muncul di gulungan. Setelah beberapa saat, ratusan tapir tergambar di wajah itu. Pergilah, setidaknya bersihkan lebih dari setengahnya, perintah Crying Face. Tapir ciptaan ini diperintahkan untuk menyebar ke segala arah seperti tinta mekar, mencari mangsanya. Persaingan di halaman pertama makhluk di sisi lain sangat sengit, setiap kali gulungan gambar abadi dibuka, hanya sepertiga makhluk yang bisa masuk ke halaman kedua, dan setiap binatang di gulungan itu akan dikepung. Di sudut kiri atas gulungan gambar abadi, 4 makhluk dari sisi lain bersama-sama mencekik sekelompok binatang buas dalam gulungan tersebut. Tepat ketika mereka masih belum selesai, bayangan hitam tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Melihat bayangan hitam, keempat makhluk dari sisi lain sangat gembira dan ingin mengelilingi mereka, tetapi salah satu makhluk dari sisi lain menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan ketika dia melihat bayangan hitam itu dengan jelas, jantungnya berdetak kencang. Itu tapir. Lari. Makhluk dari sisi lain ini telah sampai ke halaman kedua, dan juga menyaksikan tapir yang kuat. Yang membuatnya bingung adalah ini adalah halaman pertama, bagaimana tapir itu muncul. Dia tidak punya kesempatan untuk mengetahui jawabannya. Setelah cacing tapir mengunci mangsanya, sosoknya menjadi tidak menentu. Sosoknya muncul dari waktu ke waktu dan menghilang dari waktu ke waktu. Karena dibandingkan dengan makhluk di sisi lain yang telah menjadi lukisan, tapir serangga juga merupakan lukisan, namun dapat meninggalkan lukisan dalam waktu singkat. Saat ia melompat keluar dari gulungan, dari sudut pandang gulungan, tapir menghilang secara alami. Dan ketika tapir jatuh kembali ke dalam gulungan, sosoknya muncul kembali. Dalam keadaan menghilang, muncul, menghilang, dan muncul yang aneh ini, keempat makhluk dari sisi lain telah dicabik-cabik oleh tapir ini, dan kumpulan tinta hitam keluar dari anggota tubuh yang hancur, mengalir di atas gulungan putih. Itu adalah darah di tubuh makhluk di sisi lain. Saat keempat makhluk dari sisi lain terbunuh, 4 titik pucat berwarna darah muncul di gulungan abadi. Setelah titik-titik berdarah muncul, semua makhluk di sisi lain menjadi waspada. Munculnya titik-titik berdarah berarti seseorang telah meninggal, dan itu tergantung pada anggota keluarganya yang meninggal. Hanya kurang dari 2 jam sejak gulungan abadi dimulai, dan pada dasarnya tidak mungkin orang mati di halaman pertama, situasi seperti ini sangat tidak normal. Di bawah tatapan semua orang, 4 garis darah tiba-tiba keluar dari 4 titik berwarna darah. Su Hom. The 4 bloody lights flew down from the picture scroll, heading straight to the north, hitting the 4 Sanxing stone. Berdiri di samping 4 batu Sanxing adalah orang-orang dari suku Darah Layu. Klan Darah Layu juga merupakan klan terkenal di Surga 32. Setelah melihat adegan ini, wajah klan Darah Layu menjadi sangat jelek. Keempat orang jenius ini dengan hati-hati dibudidayakan oleh klan Darah Layu, mereka baru saja memasuki gulungan gambar abadi dalam waktu 2 jam, dan semuanya jatuh ke dalamnya.
Apa yang terjadi di gulungan abadi? Mereka seharusnya ada di halaman pertama, kenapa? Orang-orang dari ras darah layu sangat sedih dan tidak bisa dimengerti, tetapi ras lain di sisi lain menghela nafas lega, apapun yang terjadi dalam gulungan gambar, asalkan itu bukan milik keluarga mereka. Namun, tapir cacing yang dilepaskan dalam gulungan gambar abadi sangat banyak, bagaimana makhluk lain di sisi lain bisa selamat? Tepat setelah kematian 4 klan darah yang layu, 2 titik berdarah muncul di gulungan abadi. Ketika mereka melihat 2 titik berdarah itu, hati mereka terpaku lagi. Apa yang terjadi? Kapan halaman pertama gulungan gambar abadi begitu berbahaya? 2 orang tewas. Kedua lampu berdarah itu jatuh ke ras lain di sisi lain, dan ekspresi wajah ras di sisi lain juga menjadi sangat jelek. Mungkin itu kecelakaan. Meskipun sangat sedikit orang yang mati di halaman pertama, ada juga orang dalam sejarah. Itu hanya bisa dianggap sial bagi mereka. Tidak banyak orang yang meninggal di halaman pertama gulungan gambar abadi dalam sejarah, sangat jarang hanya 1 atau 2 orang yang jatuh ke dalamnya, tapi kali ini gulungan gambar abadi dibuka, memang agak jahat. Tepat ketika banyak makhluk dari pantai lain mengira itu adalah kecelakaan, lusinan titik berdarah tiba-tiba muncul di halaman pertama gulungan abadi. Saat titik-titik berdarah ini muncul, seluruh dataran perunggu menjadi sunyi. Makhluk di sisi lain memandang ke langit menatap dan membuka mulutnya lebar-lebar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Titik-titik berwarna darah itu tampaknya merupakan pola yang mengejutkan, memberi tahu setiap makhluk di sisi lain tentang kabar buruk yang terjadi di sisi lain, halaman pertama. Off. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Suara Gan Gaohan sedikit cemas. Luo Zeng akan baik-baik saja. Ning Suyuan jauh lebih tenang. Seberkas darah akan datang. Li Beixue tiba-tiba menunjuk. Sinar darah dalam gulungan abadi datang langsung ke arah mereka. Ketika mereka melihat sinar darah ini, hati semua orang di istana Tiangong juga tersentak. Hei, pada akhirnya, cahaya darah masih sedikit menyimpang, dan mendarat di atas batu Sanxing tidak jauh. Orang yang tergantung di batu Sanxing itu adalah anggota klan Ziyun. Orang-orang di Tiangong akhirnya menghela nafas lega saat melihat darah berjatuhan ke tanah. Untungnya, ini bukan Luo Zeng. Orang-orang Tiangong sedang santai, tetapi orang-orang dari klan Ziyun tertekan. Kali ini, total 5 orang dari klan Ziyun memasuki gulungan gambar abadi. Selain pemimpin Wudang, orang yang paling mungkin menjadi alam abadi adalah yang jatuh. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa tertekan? Setelah lusinan darah berjatuhan, makhluk di sisi lain masih menatap gulungan abadi. Begitu banyak orang meninggal dalam satu nafas di halaman pertama, dan sisanya mungkin tidak dapat bertahan hidup sendirian. Benar saja, setelah beberapa saat, ratusan titik berwarna darah muncul lagi di gulungan abadi, dan ratusan orang jatuh lagi. Setelah potongan darah ini jatuh, kilatan putih melintas di dataran perunggu di kejauhan. Gambar relief di dataran perunggu disegarkan kembali, dan makhluk di sisi lain mengalihkan perhatian mereka ke batu Sanxing milik mereka yang telah jatuh. Tubuh jangkar di sekitar batu Sanxing telah tercabik-cabik dan tersebar di mana-mana gulir gambar. Abadi, sudah penuh dengan darah dan darah, tetapi makhluk di sisi lain dalam gulungan gambar sangat tenang. Area gulungan gambar abadi cukup besar, dan karena telah diubah menjadi lukisan, penglihatan makhluk-makhluk ini dari sisi lain sangat terbatas, dan mereka tidak dapat melihat area tersebut sedikit lebih jauh, mereka tidak tahu bahwa begitu banyak orang telah jatuh. Lokasi Luo Zeng relatif jauh, tetapi dia menghindari tapir serangga yang mematikan ini. Tapi ketika dia mencari binatang itu ke satu arah, dia tiba-tiba menemukan sepetak gelap di tanah. Luo Zeng mengira itu adalah binatang buas yang meringkuk, tetapi ketika dia bergegas maju dengan penuh semangat, dia menyadari bahwa itu adalah lukisan yang robek, dan potongan hitam yang tersebar di tanah adalah darah. Ini adalah makhluk dari sisi lain, bukan binatang buas dalam gulungan, dan langsung dicabik-cabik. Luo Zeng sedikit terkejut, Yuan Shi Tianzun Senior, bukankah Anda mengatakan bahwa tidak ada bahaya di halaman pertama? Yuan Shi Tianzun tidak mengharapkan hal semacam ini terjadi. Dia memikirkannya dan berkata mungkin itu adalah fenomena individu, beberapa makhluk dari sisi lain terlalu kuat, kelemahan mengarah ke sana. Luo Zeng merasa bahwa analisis Yuan Shi Tianzun tidak dapat dipertahankan. Yuan Shi Tianzun juga merasa sedikit tidak normal, dan menambahkan mungkin beberapa binatang buas yang seharusnya tidak muncul di halaman pertama muncul. Kemungkinan ini sangat kecil, tetapi juga ada jika demikian, Luo Zeng secara alami juga akan hati-hati. Saat Yuan Shi Tianzun dan Luo Zeng sedang menganalisis,
tiga makhluk dari sisi lain tiba-tiba bergegas ke kejauhan. Mereka adalah tiga makhluk dari sisi lain yang bergegas untuk membunuh binatang buas di depan Luo Zeng. Tampaknya ada sesuatu yang mengejar mereka, dan ketiga makhluk dari sisi lain berlari dengan kecepatan luar biasa, meminta bantuan sambil berlari. Luo Zeng belum bereaksi, tetapi Yuan Shitianzun telah menyadarinya. Itu cacing. Seekor cacing muncul di halaman pertama. Luo Zeng, lari. Yuan Shitianzun dengan cepat mengeluarkan peringatan. Tapir serangga. Luo Zeng membeku sesaat, suara mendesak Yuan Shitianzun mengungkapkan bahaya ekstrim. Dia melihat siluet hitam muncul dan menghilang dari waktu ke waktu mengejar tiga makhluk dari sisi lain. Siluet hitam yang menghilang dan muncul kembali sangat cepat, mengejar tiga makhluk dari pantai seberang dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Saat siluet hitam sedikit tumpang tindih dengan siluet makhluk dari sisi lain, makhluk dari sisi lain itu benar-benar terkoyak dari tengah, dan darah hitam menyebar kemana-mana, seperti lukisan abstrak. Jangan pergi cepat. Untuk apa kamu bingung? Melihat Luo Zeng tertegun di tempat, Yuan Shitianzun mendesak. Tinta hitam yang mekar bercampur dengan tubuh, dan penampakan sebelumnya dari makhluk ini dari pantai seberang tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi ketiga makhluk dari pantai seberang itu mungkin dalam bahaya. Luo Zeng, yang bereaksi, melambaikan tangan dan kakinya dengan keras, dan mulai berlari ke sisi lain. Berlari seperti kepiting sulit untuk dikoordinasikan, tetapi pada saat krisis hidup dan mati, kecepatannya sangat cepat. Cacing tapir secara alami memperhatikan Luo Zeng setelah berburu dan membunuh tiga makhluk dari sisi lain, dan berdiri dengan lembut dari gulungan, siluet yang diproyeksikan pada gulungan gambar dengan cepat menghilang, hanya menyisakan 4 bintik hitam bulat, dan keempat bintik hitam itu adalah proyeksi dari 4 kaki tapir yang menginjak gulungan gambar abadi. Saat tapir melompat, keempat bintik hitam itu juga menghilang. Tapir berlari di ruang yang lebih tinggi, dan Luo Zeng melihatnya, menghilang, dan muncul kembali setiap kali muncul, jarak. Tapir semakin dekat dengan dirinya sendiri. Kecepatan benda itu sangat cepat. Wajah Luo Zeng penuh ketegangan. Itu sebabnya saya mendesak Anda untuk pergi secepat mungkin. Anda masih menonton kesenangan di sana, kata Yuan Shitianzun dengan tergesa-gesa. Sejak Luo Zeng membawa senjata peradaban umat manusia, dia juga menghadapi beberapa krisis, tetapi Yuan Shitianzun selalu terlihat seperti dia tidak punya rencana, dan tidak pernah begitu cemas. Lagi pula, masalah yang dihadapi Luo Zeng sebelumnya, Yuan Shitianzun sering memiliki cadangan, atau memahami bahwa Luo Zeng cukup untuk menghadapinya. Tapi kali ini Luo Zeng ada di gulungan abadi, dia adalah lukisan di gulungan itu. Bentuk lukisan itu sangat merepotkan untuk dipindahkan, dan bahkan lebih sulit lagi menggunakan cara lain. Yang paling mengerikan adalah dia tidak bisa secara sukarela melarikan diri dari gulungan abadi. Setiap kali gulungan gambar abadi dibuka, Anda hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Bahkan jika Anda terjebak di halaman pertama karena Anda tidak dapat berburu cukup banyak monster di dalam gulungan, Anda tidak akan dikeluarkan sampai gulungan abadi ditutup. Dalam hal ini, jika Anda bertemu dengan tapir sendirian, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Zeng bertanya dengan tergesa-gesa. Dalam waktu singkat, tapir hanya berjarak 1 kaki darinya, jika ini terus berlanjut, hanya perlu beberapa napas, dan dia pasti akan mati. Apa yang bisa saya lakukan? Pikiran Yuan Shitianzun juga berputar dengan cepat. Dalam batasan sebesar itu, tidak ada metode yang dapat berperan. Dia benar-benar ingin memberitahu Luo Zeng bahwa dia tidak punya pilihan selain pasrah pada takdir, tetapi ketika perutnya penuh dengan depresi, itu berubah menjadi satu kata melarikan diri. Ketika Luo Zeng bergegas ke depan untuk jarak lain, cacing itu berjarak kurang dari 1 kaki dari Luo Zeng. Ketika tapir muncul kembali setelah menghilang, saya khawatir dia akan menerkam dirinya sendiri. Dalam penglihatan Luo Zeng, tapir menghilang. Menunggu tapir menghilang, Luo Zeng tiba-tiba berhenti dan berlari ke arah yang berlawanan. Tapir cacing tidak mengharapkan situasi Luo Zeng Hui, dan dia pasti akan melompat ke arah yang salah. Meskipun Luo Zeng mengerti bahwa dia tidak bisa menyingkirkannya, dia masih bisa memenangkan sedikit waktu. Strategi Luo Zeng memang efektif. Tapir cacing pada gulungan gambar abadi telah melompat tinggi, dan bergegas menuju Luo Zeng dalam lukisan itu, dan di bawah pengembalian Luo Zeng, tapir cacing itu akan kosong. Tetapi ketika tapir melompat, sebuah tangan hitam besar muncul dari udara tipis, dan dengan sedikit pengangkatan, ia menangkap tapir di udara, dan pada saat yang sama, wajah menangis yang tergantung di angkasa berkata dengan muram orang lain bisa dibunuh, tapi dia tidak bisa. Setelah diangkat oleh tangan-tangan besar,
tapir ganas itu meringkuk seperti anak kucing yang berperilaku baik. Dengan lemparan ringan dari tangannya yang besar, tapir cacing menggambar parabola, dan jatuh ke tempat lain dari gulungan gambar abadi lagi, dan ada dua makhluk dari sisi lain di tempat ini. Wow, tapir hitam kembali menunjukkan taringnya. Luo Zeng baru saja terbang ke arah lain sambil berbalik. Saya menipu tapir, tetapi setelah mendarat, ia harus mengejarnya lagi. Luo Zeng berpikir dalam hatinya sambil mengamati gerakan tapir, tetapi setelah mengamati beberapa tarikan napas, dia menemukan bahwa tapir telah menghilang. Tapir serangga yang baru saja menghilang tidak muncul kembali, melainkan menghilang sama sekali. Senior Yuan Shi Tianzun. Aku tidak tahu, Yuan Shi Tianzun juga menatap area tersebut, dan tapir di area tersebut tidak muncul kembali. Di mana tapir serangga akan jatuh setelah terbang ke udara? Luo Zeng bertanya. Tidak mungkin Yuan Shi Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata sepotong besar gulungan abadi adalah bidang absolut, di mana itu bisa jatuh. Tapi bagaimanapun juga, Luo Zeng menyelamatkan hidup ini. Luo Zeng, yang selamat dari malapetaka, tidak terlalu banyak diam, tetapi terus bergerak ke satu arah. Dalam perjalanan, Luo Zeng masih tidak menemukan binatang buas dalam gulungan itu, tetapi dia melihat banyak makhluk dari sisi lain mati di dalamnya, entah berubah menjadi kolam hitam, atau tubuhnya dipotong-potong dan berserakan di atas yang abadi, gulungan gambar. Apakah makhluk-makhluk di sisi lain ini dibunuh oleh tapir serangga itu? Luo Zeng bertanya dengan sungguh-sungguh. Sekalipun tapir sangat gesit dan memiliki jangkauan aktivitas yang luas, tidak mungkin membunuh begitu banyak makhluk dari sisi lain dalam waktu singkat. Maka hanya ada satu kemungkinan, tapir di halaman pertama lebih dari satu, dan mungkin banyak. Pada saat yang sama Luo Zeng baru saja sampai pada kesimpulan ini, siluet tipis dan panjang bolak-balik tidak jauh, dan itu adalah klan Ziyun. Di antara banyak makhluk dari sisi lain, klan Ziyun adalah yang tercepat, dan klan Ziyun ini tentu saja bukan tandingan tapir, tetapi ia berlari jauh-jauh untuk menghindari pengejaran dan pembunuhan tapir, tetapi di belakang klan Ziyun, 5 atau 6 sosok tapir serangga berkedip, mengejar anggota klan Ziyun. Setelah mengejar dan mengejar, dia lewat di depan Luo Zeng seperti ini tampaknya kedua belah pihak mengabaikan Luo Zeng pembantaian. Pada gulungan abadi berlangsung selama 2 batang dupa, dan wajah-wajah menangis di ruang itu tiba-tiba menjadi wajah tersenyum. Oh, sepertinya terlalu banyak yang dibersihkan. Wajah itu awalnya ingin membersihkan lebih dari setengah makhluk di sisi lain, tapi sekarang jumlah makhluk di sisi lain yang tersebar di gulungan abadi terus bertambah berkurang. Hanya masalah waktu jika seluruh pasukan musnah. Dengan lambaian tangannya yang besar, semua tapir diperintahkan untuk berhenti mengejar dan membunuh. Makhluk-makhluk yang kelelahan di sisi lain itu akhirnya menarik napas. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita membimbingnya sekarang? Tarik dia keluar secara langsung. Tanya sambil tersenyum. Wajah menangis menggelengkan kepalanya, jangan terlalu jelas, biarkan dia masuk ke halaman kedua terlebih dahulu. Kemudian dia mengambil pena dan memulas gulungan lukisan abadi lagi, dan setelah binatang buas dalam gulungan itu terus-menerus terbentuk, mereka datang dari segala arah. Kumpulkan dan pergi. Luo Zeng juga terkejut ketika dia melihat binatang hitam di atas, bawah, kiri dan kanan, tetapi segera menemukan bahwa kekuatan binatang buas ini normal, sangat normal sehingga dia dapat dengan mudah menghadapinya. Luo Zeng canggung sekarang, tapi dia bisa terbiasa begitu lama. Binatang buas itu sangat rapuh, setidaknya jauh lebih rapuh daripada Luo Zeng. Tidak peduli apakah itu binatang besar atau kecil, selama dia meraihnya dengan satu tangan dan merobeknya dengan ringan, itu akan langsung robek seperti tali rami yang busuk. Binatang mati dalam gulungan itu seperti tinta di atas kertas, digunakan pada tubuh Luo Zeng, berlama-lama di sekelilingnya. Tanda tinta ini turun dari gulungan gambar abadi, berubah menjadi gumpalan asap hitam, dan melesat langsung ke batu Sanxing Luo Zeng. Akhirnya asap hitam masuk ke akun, Li Beixue di sebelahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Semua orang di Tiangong juga tahu bahwa Luo Zeng telah menarik banyak perhatian, dan penampilan sebelumnya sangat buruk. Satu-satunya hal yang membuat mereka bersyukur adalah begitu banyak makhluk dari sisi lain telah jatuh dalam gulungan abadi, yang jelas telah berubah menjadi medan sura, tetapi Luo Zeng tampaknya telah menyelamatkan hidupnya. Tanpa diduga, sekarang Luo Zeng akhirnya mulai berburu binatang buas dalam volume. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Gumpalan asap hitam terus-menerus berkumpul dari atas ke bawah, dan kecepatan asap hitam itu benar-benar meningkat. Orang baik, berapa banyak binatang buas yang diburu dan dibunuh Luo Zeng sekaligus? Gan Gaohan menarik napas. Meskipun dia belum memasuki gulir gambar abadi,
dia masih tahu sesuatu melalui klasik Luo Zeng mengumpulkan asap hitam dengan kecepatan seperti itu, dan kecepatannya benar-benar tidak normal. Makhluk-makhluk di sisi lain yang memperhatikan Luo Zeng memilih untuk menyerah. Lagi pula, hampir setiap ras di sisi lain mati banyak orang. Sekarang asap hitam datang satu demi satu sekali lagi menarik perhatian mereka. Apa yang terjadi dengan Luo Zeng? Bagaimana mungkin dia tidak bertemu dengan sekelompok besar monster dengan kecepatan seperti itu? Begitu banyak orang mati di Immortal Scroll, apakah itu terkait dengannya? Tidak ada keraguan bahwa pasti ada sesuatu yang tidak normal tentang kematian begitu banyak orang di Immortal Scroll, dan kinerja Luo Zeng saat ini juga tidak normal, dan jangan salahkan mereka mengasosiasikan keduanya. Tapi apalagi mereka, bahkan Luo Zeng di Immortal Scroll juga dalam keadaan tercengang. Ada terlalu banyak binatang buas yang datang langsung ke arahnya. Lingkaran binatang hitam mengelilinginya seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, 3 lapis di dalam dan 3 lapis di luar. Yuanshi Tianzun Senior, apa maksudmu dengan membunuh binatang buas dalam gulungan ini? Luo Zeng terus melambaikan tangannya, tetapi semua binatang buas dalam gulungan yang mendekatinya tercabik-cabik, dan pada saat yang sama, beberapa kebingungan muncul di hati Luo Zeng. Ayo, Yuanshi Tianzun Senior, gulungan gambar abadi juga merupakan percobaan, jadi apa gunanya asap hitam ini? Kota jiwa dan tanah tulang perampokan mudah dipahami, kota jiwa akan membiarkan Anda jiwa memasuki alam baru namun, tempat perampokan adalah membiarkan tubuh fisik memasuki medan baru, dan kekuatan di atas kertas langsung dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Meskipun tujuan dari gulungan gambar abadi adalah untuk mendapatkan darah, tetapi apa gunanya membunuh binatang buas dalam gulungan itu untuk mendapatkan asap hitam yang berputar-putar ini? Asap hitam ini sebenarnya adalah media, kata Yuanshi Tianzun, tempat di mana darah diperoleh telah meninggalkan kekacauan dan pergi ke dunia misterius. Jika Anda memasuki dunia misterius dalam bentuk biasa, saya yakin Anda juga tahu itu sangat sulit. Xuan Luo Zeng pernah ke dunia pengukuran. Setelah masuk, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Dia tidak bisa membedakan jarak antara ruang dan waktu. Dia lebih tuli dan tuli daripada orang buta. Luo Zeng seperti ini, dan orang lain secara alami tidak jauh lebih baik. Jika garis keturunan benar-benar diletakkan di tanah seperti harta karun, makhluk dalam kekacauan tidak akan dapat mengambilnya, atau mereka tidak akan mengerti apa itu tanah dan apa garis keturunan itu. Tentu saja, Luo Nian adalah pengecualian. Berubah menjadi bentuk khusus orang dalam gulungan hanyalah langkah pertama, dan menggabungkan asap hitam adalah langkah kedua, dan media ini juga merupakan ujian terselubung. Selain Luo Zeng, makhluk lain di sisi lain juga sibuk membunuh monster di volume. Kelompok tapir serangga itu melenyapkan lebih dari 2/3 makhluk di sisi lain, dan lebih dari separuh pesaing dalam gulungan abadi berkurang. Persaingan secara alami kurang intens, dan binatang buas yang tersebar di gulungan secara alami tidak perlu bertarung. Tidak ada yang bisa menjamin akan ada kelompok tapir lain yang membersihkan halaman pertama. Cara terbaik adalah dengan cepat naik ke halaman kedua dalam waktu singkat. Gumpalan asap hitam di Immortal Picture Scroll terus turun, dan dengan cepat mengalir ke batu Sanxing. Di antara mereka, batu Sanxing Luo Zeng adalah yang paling dibesar-besarkan. Asap hitam itu seperti kolom asap yang tak berujung yang berlangsung sekitar sebatang. Dupa untuk sementara, Luo Zeng tidak tahu berapa banyak binatang buas yang telah dia bunuh. Ketika dia bergabung dengan asap hitam ke tingkat yang sama, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam dengan hebat. Rasanya seolah-olah seseorang telah menuangkan timah dalam jumlah besar ke dalam tubuh, dan tanah putih gulungan abadi tiba-tiba tenggelam, dan Luo Zeng jatuh ke dalamnya. Dari putih menjadi hitam, dan dari hitam menjadi putih hanyalah sesaat. Ketika penglihatan Luo Zeng pulih, dia menemukan bahwa dia masih dalam keadaan rata, tergeletak di gulungan abadi. Halaman kedua tidak berbeda dari halaman pertama. Tidak, kamu pergi dan lihat, Yuanshi Tianzun mengingatkan. Luo Zeng bergerak jauh ke atas, tetapi melihat 2 garis. Lanjutkan ke atas untuk menemukan bahwa kedua garis ini adalah jalan yang digariskan, dan di kedua sisi jalan ada bercak duri hitam. Meskipun itu adalah duri yang dicat, Yuanshi Tianzun tidak ragu untuk memperingatkan bahwa hal itu akan berakibat fatal. Bahkan tanpa peringatan Yuanshi Tianzun, Luo Zeng tidak akan cukup bosan untuk menginjaknya. Menurut pemahaman sebelumnya, halaman pertama gulungan gambar adalah proses penyerapan media, halaman kedua gulungan gambar abadi sebenarnya adalah area transisi antara dunia misterius dan kekacauan, dan halaman ketiga telah mencapai dunia misterius dia merasakan. Dunia, dan kunci untuk menentukan apa yang bisa didapatkan di dunia misterius adalah halaman kedua. Luo Zeng mengikuti jalan untuk jarak yang cukup jauh,
dua garis melengkung ke arah kejauhan, dan busur terbuka keluar untuk membentuk platform terbuka, dan sudah ada makhluk lain di sisi lain platform. Luo Zeng bukan yang pertama memasuki halaman kedua. Ketika tapir serangga itu muncul, sudah ada cukup banyak binatang buas yang diburu oleh makhluk dari sisi lain, dan makhluk dari sisi lain ini secara alami beruntung untuk menghindari pembantaian. Luo Zeng adalah sosok yang paling dikenal di sisi kiri peron. Sosok itu persis sama dengan umat manusia, hanya saja ada mata ekstra yang tergambar di dahi, yang secara alami adalah suku bermata tiga. Melihat wajahnya yang bulat, Luo Zeng juga bisa yakin bahwa itu adalah Fei Yu dari klan Sanmu. Fei Yu juga memperhatikan Luo Zeng. Kakak Luo Zeng, kamu juga telah memasuki halaman kedua. Ada apa? Luo Zeng memperhatikan bahwa dia baru saja memasuki platform ini, dan makhluk-makhluk dari sisi lain, termasuk Fei Yu, mengepung dia. Di mana sisa klan Xiyun saya? Mengapa Anda tidak memasuki halaman kedua? Jika Anda tidak ingin mati, beritahu saya. Seorang anggota klan Xiyun yang ramping di sebelahnya berkata dengan nada teratur. Mendengar suara itu harus dari klan Xiyun De Wudang. Orang lain dari klan Xiyun. Luo Zeng memikirkannya dengan hati-hati. Ya, ada kecemasan dalam suara Wu Dang. Seharusnya sudah mati, jawab Luo Zeng dengan kosong. Kamu berbicara omong kosong. Kekuatan tempur klan Xiyun tidak diurutkan di antara banyak ras di sisi lain, tetapi mereka memiliki keuntungan karena mereka dapat datang dan pergi dengan bebas di gulungan gambar abadi. Bahkan jika sesuatu terjadi di halaman pertama, klan Xiyun tidak mungkin mati. Kakak Luo Zeng, mengapa orang mati di halaman pertama? Fei Yu juga bertanya. Ya, saya belum pernah mendengar ada orang yang mati di halaman pertama, gema beberapa makhluk dari sisi lain. Melihat makhluk-makhluk dari pantai lain, Luo Zeng menjawab dengan ringan karena kamu tidak percaya padaku, mengapa bertanya padaku? Sepertinya kamu tidak perlu menggunakan cara apapun, dan kamu tidak berencana untuk berbicara baik, Wudang tidak memiliki kesabaran. Klan Xiyun dan Luo Zeng melakukan beberapa boikot di Tanah Perunggu, dan Wudang serta klan Xiyun lainnya tidak berniat melepaskan Luo Zeng. Tapi setelah Ahuo dari klan Yuanling maju, klan Xiyun juga tercengang di alam abadi. Jika klan Xiyun benar-benar membunuh Luo Zeng dalam gulungan gambar abadi, sikap Ahuo mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Jadi sebelum Wudang dan yang lainnya memasuki gulungan gambar abadi, tetua Hu dari klan Xiyun memberi peringatan lagi, jangan tembak Luo Zeng. Wudang awalnya cemburu pada Luo Zeng, meskipun dia mendapat peringatan Elder Hu, tapi sekarang dia mungkin harus membuat orang ini menderita. Melihat Wudang mulai mendekati dirinya sendiri, Luo Zeng mengangkat tangannya sedikit, dan dia mengambil posisi bertahan. Luo Zeng tidak bermaksud membiarkan klan Xiyun pergi dengan mudah, tetapi dia belum menemukan mekanisme gulungan abadi, jadi tentu saja dia tidak akan membuangnya di sini. Wudang ini berniat melakukannya, dan Luo Zeng tidak ambigu. Saat ini, makhluk kedua dari pantai seberang muncul, anggota suku Sanmu. Trio ini beruntung dan selamat dari pembantaian tapir. Fei Yu, kamu baik-baik saja. Meskipun pria bermata tiga itu selamat, tetapi seperti Luo Zeng, dia ketakutan ketika melihat masa mayat hitam dan robek di halaman pertama. Ini Kuai Jian. Tentu saja aku baik-baik saja, mengapa kamu mengajukan pertanyaan seperti itu? Jangan beritahu aku. Fei Yu sangat gembira saat melihat anggota keluarganya, dan kemudian terkejut saat mendengar kata-kata Kuai Jian. Nyatanya, Fei Yu mengenal Luo Zeng dengan baik, dia merasa Luo Zeng tidak akan berbohong. Tapi semua anggota suku Xiyun di halaman pertama sudah mati, yang terlalu dibesar-besarkan. Sekarang Kuai Jian mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, itu berarti sesuatu yang besar pasti telah terjadi di halaman pertama gulungan abadi. Wudang juga berhenti dan menatap Kuai Jian. Tapir serangga muncul di industri pertama, dan bukan hanya satu, tapi banyak. Banyak orang mati, dan saudara Qi juga meninggal. Kuai Jian berkata dengan sedih. Apa, termasuk Wudang? Makhluk lain di sisi lain terkejut. Tapir sangat kuat dan menakutkan, dan mereka tahu arti banyak tapir. Sekarang mereka percaya bahwa Luo Zeng tidak berbohong. Wudang bertanya dengan penuh semangat, bagaimana dengan klan Xiyun saya? Kuai Jian menggelengkan kepalanya, itu tidak jelas. Saya melihat 3 klan Xiyun di sepanjang jalan mayat. 3. Wudang tiba-tiba merasakan kekuatannya menghilang. Kali ini klan Xiyun hanya memberangkatkan 5 orang, 3 di antaranya langsung dibunuh oleh tapir, dan sisanya mungkin dalam bahaya. Wudang seperti ini, dan pikiran batin makhluk lain dari sisi lain juga serupa. Setelah Kuai Jian memasuki platform melingkar, makhluk dari sisi lain masuk ke sini satu demi satu,
membawa lebih banyak berita di halaman pertama, yang mana secara alami juga memverifikasi kata-kata Luo Zeng dan Kue Jian. Makhluk dari sisi lain di halaman pertama menderita kerugian besar, dan hanya ada lebih dari 40 makhluk dari sisi lain yang berkumpul di platform melingkar, yang jauh lebih sedikit dari jumlah sebelumnya. Karena terlalu banyak orang yang meninggal, atmosfer di platform melingkar itu agak berat. Kecuali untuk komunikasi sederhana, kebanyakan dari mereka diam. Ada krisis seperti itu di halaman pertama, dan halaman kedua hanya bisa lebih menakutkan, saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk kembali hidup. Suara gemerisik yang aneh terdengar dari telinga semua orang. Di depan platform melingkar, sebuah garis tipis tiba-tiba muncul, dan ketika garis tipis itu terus menari, itu berubah menjadi sebuah pintu. Pintu ini bukankah itu lukisan asli? Luo Zeng terdiam beberapa saat. Memang ada tebakan seperti itu, Yuan Shi Tianzun setuju. Bentuk gulungan gambar abadi sangat istimewa. Apakah gulungan gambar itu sendiri dalam kekacauan atau di dunia misterius tidak pasti. Adapun siapa yang menggambar garis, itu bahkan lebih ilusi. Dan di ruang yang tidak bisa diamati Luo Zeng, sebuah pena besar terus-menerus membuat sketsa halaman kedua dari gulungan abadi. Setelah menggambar pintu, pena terus memanjang ke atas, menggambar jalan yang tipis dan panjang, dan setelah jalan ini terus memanjang ke atas untuk jarak tertentu, terhubung ke area lain, dan area ini juga merupakan labirin. Jangan terlalu merepotkan, buat saja jalan dan lewati labirin tak berujung, wajah menangis di ruang itu mengingatkan. Kalau begitu bukankah lebih baik melepasnya dari gulungan itu dan mengirimnya langsung? Sambil tersenyum balik bertanya. Apakah itu terlalu wajah menangis itu ragu-ragu, tapi memang mempertimbangkan kemungkinan itu. Wajah tersenyum mencibir dan berkata ini sudah menjadi tabu besar bagi kami untuk melakukan banyak hal sebagai penulis. Jika kami langsung membantunya, konsekuensinya akan beragam. Anda bersedia, tetapi saya tidak. Wajah menangis adalah dua bagian dari makhluk yang sama, jiwa mandiri. Anggota klan mereka semuanya adalah jiwa kembar, dan dialog semacam ini juga bisa dilihat sebagai kontradiksi di hati seorang penulis yang kesepian. Jika dia meninggal dalam perjalanan, bukankah semua usaha sebelumnya akan sia-sia? Tanya dengan wajah menangis. 18 ukiran digabungkan dalam satu tubuh. Jika kita masih gagal, berarti nasib kita seperti ini. Tidak heran yang lain, kata wajah tersenyum itu dengan tegas. Pena diperpanjang lagi, dan secara bertahap bergabung ke lapisan paling atas dari gulungan gambar abadi. Ada pusaran hitam di daerah itu, dari perspektif ruang ini, dapat ditemukan bahwa ada bintik-bintik putih cahaya di kedalaman pusaran. Pusaran hitam ini adalah halaman ketiga yang ditampilkan di Pingitian, berwarna putih jika dilihat dari Pingitian, tetapi berwarna hitam di gulungan abadi. Saat penulis menggambar garis pada pusaran hitam, garis ditarik ke arah pusaran seperti tali yang bisa diseret, dan platform melingkar di bagian bawah mulai berputar perlahan, dan pintu terbuka darinya. Pintunya terbuka. Aku tidak akan masuk kali ini. Kita sudah sampai di halaman kedua, ayo lanjutkan. Begitu banyak orang mati di halaman pertama, yang membuat beberapa makhluk di pihak lain sangat ragu-ragu. Gulungan gambar abadi terlalu jahat kali ini, mengapa tidak menunggu di platform ini? Gulungan gambar abadi secara alami akan ditendang ketika saatnya tiba. Karena makhluk dari sisi lain ini dapat melewati kota jiwa dan memasuki tanah tulang, mereka memiliki temperamen dan bakat yang sangat kuat, sebagian besar makhluk dari sisi lain masih memilih untuk mengebor ke dalam pintu yang ditarik. Di belakang pintu, dua garis lurus menjulur ke atas, membentuk jalan tipis dan panjang lainnya. Udang dari klan Ziyun sepertinya tidak berniat menemukan masalah Luo Zeng lagi, setelah dia melewati pintu, dia bergegas ke depan. Makhluk lain dari sisi lain mengikuti satu demi satu. Klan Sanmu mengirim total 3 orang ke gulungan gambar abadi kali ini, dan hasilnya bagus hanya 1 orang yang jatuh. Setelah sebagian besar makhluk di sisi lain memasuki pintu, Luo Zeng juga melambaikan tangan dan kakinya dan mulai memanjat ke samping. Fei Yu dan Kue Jian adalah yang terakhir memasuki pintu, mereka sengaja menunggu Luo Zeng maju bersama, tetapi kedua orang Sanmu itu tertawa ketika melihat Luo Zeng berjalan. Kakak Luo Zeng, sebenarnya, dalam wujud kita, ada cara yang lebih baik untuk bergerak, kata Fei Yu. Faktanya, tepat ketika Luo Zeng memasuki platform melingkar, Fei Yu melihat cara berjalannya yang aneh. Bagaimana? Luo Zeng bertanya. Orang bermata tiga dan ras manusia memiliki penampilan yang hampir sama, jika bukan karena Yu mereka memiliki cara yang lebih baik, Luo Zeng juga dapat menggunakannya. Fei Yu tiba-tiba merentangkan tangannya ke atas, lalu menyapu ke bawah tiba-tiba, dan seluruh orang itu melompat jauh ke atas gulungan abadi bukankah?
Ini hanya berenang. Alis Luo Zeng sedikit terangkat. Ya, metode yang mirip dengan berenang harus menjadi cara tercepat, kata Fei Yu, jenismu. Luo Zeng juga mengulurkan tangannya dan menyapu ke samping, dan seluruh orang itu juga berlari agak jauh. Bergerak maju dengan cara ini cepat dan bebas masalah. Yuan Shi Tianzun Senior. Luo Zeng tidak percaya bahwa Yuan Shi Tianzun tidak mengetahui metode ini. Yah, kurasa kamu terbiasa berjalan seperti kepiting, jadi aku tidak mengingatkanmu, jawab Yuan Shi Tianzun sambil tersenyum. Luo Zeng telah berenang seperti perenang, bergerak maju di sepanjang jalur yang direncanakan oleh dua garis tipis. Saat jalan melaju ke jarak tertentu, platform melingkar di bagian bawah menghilang, dan apa yang ada di atas belum terlihat. Jalan ini hanya dibatasi oleh dua garis, bagaimana jika melewati kedua sisi garis? Luo Zeng tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Fei Yu tahu bahwa Luo Zeng memasuki gulir gambar abadi untuk pertama kalinya, dan itu normal untuk memiliki pandangan seperti itu. Jalan ini tidak sesederhana yang digambarkan oleh dua garis, kata Fei Yu, tanpa jalan ini, daerah ini akan menjadi jurang. Nah, akan ada tempat untuk Anda amati di tengah jalan ini. Pengamatan ke jurang maut. Luo Zeng tiba-tiba menjadi tertarik. Fei Yu mengangguk. Saya tidak tahu seberapa jauh di sepanjang jalan ini, puncaknya tiba-tiba terbuka kembali. Tapi ini bukan akhir, tapi tengah jalan. Dan di tengah jalan ini, beberapa lingkaran kecil digambar, dan susunan bintang heksagonal juga tergambar di lingkaran tersebut. Tepat ketika Luo Zeng hendak mengajukan pertanyaan, Fei Yu sudah menjawab berdiri di susunan bintang berujung 6, Anda dapat melihat lingkungan sekitarnya. Ada 6 susunan bintang berujung 6 di tempat terbuka ini, tetapi sebagian besar makhluk di sisi lain mungkin saya sudah melihatnya berkali-kali, tetapi saya tidak tertarik padanya, ketika saya melewati tempat terbuka, saya tidak bermaksud berhenti sama sekali, dan saya hanya melangkahinya. Untuk pertama kalinya, Luo Zeng sangat ingin tahu tentang gulungan gambar abadi ketika Fei Yu mengatakan ini. Luo Zeng buru-buru berdiri di susunan bintang berujung 6. Daripada berdiri, lebih baik mengatakan merangkak, lagi pula, tidak ada konsep tinggi dalam gulungan gambar abadi, Luo Zeng sebenarnya berbaring di tanah dan merangkak sedikit. Tepat ketika Luo Zeng baru saja berdiri di atas bintang berujung 6, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Awalnya, dia hanya bisa melihat salah satu pesawatnya dan pemandangan di sekitarnya, tetapi pada saat ini Luo Zeng tampaknya telah kembali ke bentuk aslinya. Dia mendapati dirinya berada di jembatan hitam yang ramping, dan di balik jembatan itu ada jurang hitam. Apakah kamu mengerti sekarang? Yuan Shi Tianzun juga tertawa di sampingnya. Jika kamu keluar dari dua garis itu, kamu akan keluar dari jembatan ini, dan kamu akan jatuh ke dalam jurang, Luo Zeng mengangguk. Berdiri di susunan bintang berujung 6, Luo Zeng memperoleh kebebasan singkat, dan secara alami mengambil kesempatan untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Tepatnya, itu sebenarnya tersesat di jalur kekacauan dan dunia misterius, Yuan Shi Tianzun mengoreksi kata-kata Luo Zeng. Tidak ada kekurangan orang seperti itu dalam sejarah, yang melompat dari jembatan karena penasaran. Begitu Anda memasuki jurang maut, Anda akan tersesat selamanya. Luo Zeng melihat ke bawah ke jembatan sambil menggerakkan tangan dan kakinya. Garis-garis yang diuraikan dalam gulungan itu dibuat dengan indah di sini, dan di jembatan Luo Zeng melihat Fei Yu dan Kuai Jian. Sekarang kedua trinokuler tidak lagi dibuat garis, tetapi tampilannya sendiri tercetak di jembatan. Setelah mengamati seperti ini, Luo Zeng siap untuk mundur dari susunan bintang berujung 6. Tetapi pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya, dan ketika dia menoleh, dia melihat wajah sedih mengambang di kegelapan yang jauh menatapnya. Apa itu? Luo Zeng terkejut, tapi wajah sedih itu hanya muncul sesaat sebelum tersembunyi di kegelapan. Ketika Yuan Shi Tianzun menatap masa lalu, wajah itu telah menghilang. Apa yang kamu lihat? Yuan Shi Tianzun sedikit aneh. Wajah Luo Zeng sangat yakin. Lagi pula, garis terang yang mengambang di kegelapan sangat jelas. Mungkinkah itu kesalahan? Yuan Shi Tianzun bergumam. Meskipun menurut penilaian Yuan Shi Tianzun, pasti ada sejenis makhluk yang memimpin gulungan abadi, tetapi itu tidak pernah muncul sejak era kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saat Luo Zeng memasuki gulungan abadi, apakah makhluk itu muncul? Seharusnya tidak salah. Luo Zeng sendiri sangat yakin, tetapi setelah memikirkannya, dia menghabiskan banyak waktu dalam gulungan gambar abadi, dan tidak dapat dihindari untuk memiliki ilusi ketika dia kembali ke bentuk ini. Dia melihat sekeliling dan tidak ada yang terjadi, jadi dia hanya bisa mengangkat bahu dan melangkah keluar dari formasi bintang berujung 6. Saat Luo Zeng meninggalkan formasi bintang berujung 6,
seluruh orang berbaring di tanah lagi. Meskipun konversi antara kedua bentuk itu tidak menyakitkan, masih terlalu canggung. Kakak Luo Zeng, apakah kamu melihat jembatan itu dengan jelas? Fei Yu tersenyum. Yah, itu memang berbahaya. Luo Zeng tidak menyebutkan wajah itu kepada Fei Yu dan yang lainnya. Mereka bertiga jatuh terlentang dan terus bergerak maju setelah berjalan setengah jarak yang tersisa, garis di depan tiba-tiba menjadi rumit. Itu adalah labirin yang besar dan kompleks, dan itu juga merupakan labirin tak berujung yang terkenal di Ping Yitian. Saat melihat labirin ini, Luo Zeng sedikit terdiam. Secara umum, labirin menyesatkan melalui tembok tinggi yang rumit, yang dapat kehilangan orang di dalamnya. Masalahnya adalah perspektif Luo Zeng dan yang lainnya sebenarnya melihat ke bawah dari atas gulungan gambar abadi meskipun mereka hanya dapat melihat area kecil, labirin hanyalah garis untuk mereka, dan lorong dalam jangkauan dapat B-poinnya jelas, jadi apa pentingnya menyiapkan labirin ini? Setelah makhluk lain dari pantai lain memasuki labirin tak terbatas tanpa ragu, Luo Zeng, Fei Yu dan Kuei Jian juga masuk. Labirin tak berujung itu sendiri tidak rumit, atau tujuan dari desain labirin ini bukan untuk menjebak makhluk dari sisi lain, tetapi untuk membimbing makhluk dari sisi lain untuk menerima ujian. Jika Anda cukup kuat, Anda berhak melewati labirin dan pergi ke halaman ketiga untuk memilih garis keturunan Anda. Mereka yang memiliki kekuatan lemah akan tersingkir atau langsung jatuh. Aturan menjadi kuat selalu dingin. Bentuk seperti itu sama sekali tidak mencerminkan kekuatan Luo Zeng mengeluh kepada Yuan Shi Tianzun. Sekarang bentuk lukisan ini bahkan dibatasi dalam aktivitasnya, dan pertempuran yang sebenarnya juga sangat berkurang. Luo Zeng bukan orang pertama yang mengeluh. Jika itu untuk memilih makhluk dari sisi lain yang lebih memenuhi syarat untuk mendapatkan kemampuan garis keturunan, metode lain dapat digunakan, seperti mengadakan kompetisi besar di suatu tempat di Ping Yitian, atau mendirikan tempat percobaan yang mirip dengan Soul City atau Bonland. Tetapi penampilan dalam gulungan gambar berbeda dari manusia, hantu atau hantu, dan sama sekali tidak dapat mencerminkan kekuatan yang sebenarnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu dalam bentuk ini selamanya, kata Yuan Shi Tianzun sambil tersenyum, kamu baru saja mencobanya pada formasi bintang berujung 6. Senior, apakah kamu mengatakan bahwa masih ada formasi bintang berujung 6 di labirin tak terbatas? Mata Zeng berbinar. Kembali ke wujud aslinya, seperti orang tenggelam yang mendaki ke darat, dia secara alami berharap untuk bertarung dalam wujud normalnya. Ya, Yuan Shi Tianzun mengangguk. Faktanya, gulungan abadi dirancang seperti ini karena terlalu sulit untuk membangun jalan ke pantai lain dari dalam kekacauan. Dalam keadaan pusaran itu, cukup sulit untuk mengirim makhluk satu per satu, bahkan untuk peradaban misterius itu, mungkin karena keras kepala, peradaban Sansu tetap memilih untuk mengatur tempat percobaan di bagian tersebut. Oleh karena itu, setiap makhluk dari sisi lain yang memasuki lorong hanya bisa dengan enggan diremukkan menjadi sebuah lukisan. Keadaan datar semacam ini benar-benar tidak dapat menunjukkan kekuatan, dan bahkan peradaban instan hampir tidak dapat menjaga makhluk di sisi lain dalam bentuknya sendiri sepanjang perjalanan, jadi akhirnya ada cara kompromi, yaitu bintang berujung 6. Himpunan. Setelah memasuki labirin untuk jarak tertentu, percabangan pertama muncul, dan makhluk dari sisi lain telah memilih kiri dan kanan setelah pilihan sederhana. Sebelumnya, Luo Zeng telah memahami jalan mana di labirin itu tidak penting, selama kekuatannya cukup, setiap jalan bisa mencapai akhir. Artinya, tetapi binatang buas di setiap garpu berbeda. Beberapa ras di sisi lain telah menyimpulkan aturannya, jadi mereka tentu saja punya pilihan sendiri. Adapun Luo Zeng, matanya menghitam. Kakak Luo Zeng, apakah kamu memilih kiri atau kanan? Fei Yu berhenti dan bertanya. Apakah ada perbedaan antara kiri dan kanan? Luo Zeng berharap Yuan Shi Tianzun akan memberikan nasihat, tetapi menurut Yuan Shi Tianzun, susunan binatang buas dalam volume di labirin tak berujung telah berubah. Setelah sekian lama, perubahan di dalamnya hilang besar. Tentu saja ada perbedaan, kata Fei Yu, menurut 10 kali terakhir gulungan gambar abadi telah dibuka, sisi kanan rentan terhadap hal-hal yang menyusahkan seperti malapetaka dan pengintip, sedangkan sisi kiri jauh lebih aman. Lalu mengapa mereka memilih sisi yang benar? Sisi, kata Luo Zengqi. Kuei Jian di sebelahnya tampak seperti sudah terbiasa, informasi yang dikumpulkan oleh masing-masing klan juga berbeda, mungkin akan lebih mudah bagi mereka untuk berjalan dari kanan. Kakak Luo Zeng memasuki labirin Infinity untuk pertama kalinya, jadi kamu bisa pergi bersama kami, Fei Yu mengundang. Meskipun Fei Yu tidak melihat Luo Zeng bergerak secara langsung, bisa diundang oleh dua klan besar pasti ada manfaatnya.
Ya, Luo Zeng tidak menolak. Meskipun Yuan Shi Tianzun memandu jalannya, perubahan dalam gulungan gambar abadi itu dinamis, belum lagi dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap klan Sanmu. Berkendara lurus dari lorong di sebelah kiri, dan ada beberapa pertigaan jalan. Setiap pertigaan di jalan akan mengalihkan beberapa makhluk dari sisi lain, setelah 4 pertigaan, sebenarnya hanya tersisa 3 dari mereka di jalan ini, dan pada saat ini, 2 garis tipis seperti gelombang di depan, labirin. Titik. Di kedua sisi garis tipis itu, ada benda berbentuk busur, saya tidak tahu apa yang menempel di dinding. Kakak Luo Zeng, jika kamu memasuki jalan ini, kamu harus berjalan cepat. Yang menempel di dinding adalah sejenis lintah beracun. Jika kamu terjerat oleh lintah beracun ini, kamu akan mendapat masalah, Fei Yu memperingatkan. Inilah bahaya jalan ini, selama Anda melewati bagian ini, jalan di belakang akan lebih mudah. Dimengerti, Luo Zeng mengangguk. Setelah mereka bertiga bersiap di persimpangan, mereka berpacu di sepanjang jalan yang berkelok-kelok ini. Luo Zeng bergerak maju dengan cara yang berbeda, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari Fei Yu dan Kuei Jian. Mereka bertiga sepertinya sedang berenang di sungai, berlari menuju puncak. Dan tepat setelah mereka mengebor ke dalam lorong yang berkelok-kelok ini, benda-benda berbentuk busur di kedua sisi lorong itu tiba-tiba meledak, dan cacing-cacing setebal lengan mengebor keluar. Cacing-cacing ini tampaknya memiliki sayap, dan mereka langsung berlari. Mereka datang. Ternyata benda berbentuk busur itu adalah telur, dan serangga menjijikkan ini tersembunyi di dalam telur. Sementara Luo Zeng mengikuti dari dekat, dia tidak lupa mengamati binatang di gulungan itu. Kakak Luo Zeng, ikuti dengan cermat, jangan berkelahi dengan lintah beracun, mereka hampir tidak ada habisnya. Fei Yu Hong tidak lupa mengingatkan Luo Zeng di garis depan. Lintah beracun itu sendiri tidak terlalu kuat, tetapi jumlahnya sangat banyak dan sangat beracun, sehingga sebagian besar makhluk dari sisi lain tidak mau memilih jalan ini. Tetapi pada saat ini, Kuei Jian tiba-tiba berkata dengan kaget, Fei Yu, ada yang salah dengan telur-telur itu di kedua sisi di depan. Fei Yu menatap matanya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Permukaan telur bulat pada dinding di kedua sisi depan memiliki lapisan berwarna hitam. Telur putih adalah lintah beracun biasa, dan lintah beracun hitam di permukaan disebut lintah beracun dingin. Kekuatan lintah beracun dingin jauh lebih kuat daripada lintah beracun biasa. Nyatanya, selalu ada lintah dingin beracun di sepanjang lorong ini, tapi hanya ada 1 atau 2 di ujung lorong ini. Meskipun lintah racun dingin sulit untuk dihadapi, asalkan berjalan cepat, itu bukan masalah besar. Tapi sekarang mereka hanya menempuh setengah jarak, dan mereka bertemu begitu banyak lintah beracun yang dingin, yang tidak pernah diharapkan Fei Yu. Sekarang kita hanya bisa bergegas. Fei Yu menggertakkan giginya dan berkata. Lintah beracun yang mengepakkan sayap menutupi langit dan menutupi langit di belakang mereka, hampir menghalangi jalan mundur, dan tidak mungkin untuk mundur. Sekarang tidak ada cara lain selain mengertakkan gigi dan bergegas keluar. Ketika telur hitam itu pecah, ada hawa dingin yang suram. Luo Zeng, Fei Yu dan yang lainnya menurunkan banyak suhu di sekitar jeruk, dan ada garis-garis lintah beracun dingin hitam keluar dari telur, melingkari dan menekan mereka dari kedua sisi. Fei Yu dan Kuei Jian berjalan di depan, tiba-tiba meregangkan tubuh mereka, menghindari kelompok lintah dingin yang beracun. Dalam kasus istana Luo Zeng, dia diblokir oleh lintah dingin yang beracun ini. Melihat bahwa dia tidak bisa terburu-buru, Luo Zeng khawatir tentang suatu masalah, meskipun wujudnya telah berubah, fisiknya harus tetap sama, bukan? Dalam bentuk ini, banyak kemampuan Luo Zeng terikat, tetapi tubuhnya masih tubuhnya sendiri. Dia sendiri kebal terhadap semua racun, apakah masih sama dalam bentuk ini? Luo Zeng juga tidak yakin untuk memperhatikan, melihat lintah beracun yang dingin itu bergegas, Luo Zeng mengayunkan tangannya ke bawah dan melancarkan serangan balik. Fei Yu, manusia itu dihentikan oleh lintah dingin, kata Kuei Jian. Tapi kita tidak bisa kembali. Fei Yu berkata dengan suara yang dalam. Keduanya masih bergegas maju, dan telur hitam di kedua sisi juga terus pecah. Selama kecepatannya sedikit lebih lambat, itu akan dihentikan oleh lintah dingin yang beracun ini. Lintah beracun itu sangat menakutkan, selama mereka terkontaminasi racunnya, mereka akan dikutuk selamanya, belum lagi lintah beracun dingin yang lebih kuat. Lintah beracun dingin yang seharusnya sedikit sekarang berjumlah setengah dari jumlah Fei Yu dan yang lainnya tahu di dalam hati mereka bahwa tidak hanya halaman pertama telah berubah, tetapi halaman kedua juga mengalami perubahan besar. Dalam situasi seperti itu, selama Anda berhenti, bahkan jika Anda sedikit melambat, itu berarti kematian, dan mereka tidak dapat menyelamatkan Luo Zeng sama sekali, jadi mereka hanya dapat bergegas maju. Fei Yu juga melihat ke belakang dengan
Penuh depresi, sosok Luo Zeng benar-benar menghilang, hanya untuk melihat lintah hitam beracun terbungkus bola. Luo Zeng jelas dikelilingi olehnya, ini mungkin sudah mati. Setelah dua orang Sanmu bergegas ke jarak tertentu, bola yang dibentuk oleh lintah beracun tiba-tiba bergerak di bawah keributan konstan dari lintah beracun. Mereka bergerak perlahan ke depan. Saat kelompok lintah beracun ini bergerak maju, itu menarik lebih banyak lintah beracun untuk bergabung. Sekarang apalagi Fei Yu dan Kuei Jian, bahkan Luo Zeng tidak bisa melihat tubuhnya. Luo Zeng melihat ke bawah dari perspektif menghadap, dan hanya bisa melihat semakin banyak lintah beracun yang ditumpuk, terus-menerus melonjak, dan sensasi menggeliat yang lengket dari permukaan tubuh. Untungnya, fisik Luo Zeng yang kebal telah dipertahankan dalam gulungan gambar abadi lintah beracun ini. Tidak tahu berapa banyak racun yang mereka keluarkan, tetapi tidak berpengaruh pada Luo Zeng. Namun, ketika lintah dingin yang lebih kuat itu memuntahkan racun, Luo Zeng merasa tubuhnya kaku. Racunnya seharusnya mengandung nafas yang sangat dingin, tetapi kekakuan ini hanya berlangsung sekejap mata. Tapi saat Luo Zeng terus bergerak maju, jumlah lintah beracun dingin yang bergabung dengan kelompok pertempuran meningkat. Setiap kali lintah beracun dingin ini meludah, tubuh Luo Zeng pasti akan berhenti. Pada akhirnya, Luo Zeng harus berhenti dan pergi, dan tubuhnya bergerak dengan makanan, dan kecepatannya secara alami sangat lambat. Jalan berliku ini tidak lama, dan Fei Yu dan Kuei Jian bergegas keluar di depan mereka secara kebetulan. Keduanya berdiri di ujung lorong dan melihat ke dalam, tapi dari jarak ini, mereka tidak bisa melihat situasi di kedalaman dengan jelas. Luo Zeng seharusnya tidak bisa hidup. Kuei Jian mengingatkan setelah lama terdiam. Aku tahu, Fei Yu mengangguk. Faktanya, Fei Yu menyesal membawa Luo Zeng ke jalan ini. Dia tidak hanya tidak membantu Luo Zeng, tetapi dia malah dibunuh. Emosi tuduhan menyebar di hati Fei Yu. Ayo pergi, Kuei Jian membujuk. Tidak ada satu atau dua makhluk dari sisi lain yang mati dalam gulungan abadi. Ras-ras dari sisi lain ini telah tinggal di Pingitian untuk waktu yang sangat lama, dan mereka memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pengorbanan yang diperlukan. Sama seperti Fei Yu dan Kuei Jian, mereka juga memahami bahwa jika mereka tidak berhati-hati, mereka juga akan jatuh ke dalam keabadian, menggulir. Tapi betapapun berbahayanya gulungan abadi, mereka masih harus mencapai alam abadi. Hampir tidak ada yang menyerah memasuki gulungan abadi karena ketakutan. Sebaliknya, setiap makhluk di sisi lain akan menghargai kesempatan di depan mereka. Tunggu sebentar, kata Fei Yu dengan cemberut. Meskipun Fei Yu dan Luo Zeng tidak memiliki persahabatan yang mendalam, dia menunjukkan sihir dalam dua pertemuan dengan Luo Zeng. Fei Yu memiliki secercah harapan di hatinya, dan Luo Zeng mungkin tidak akan jatuh begitu saja. Kuei Jian berdiri di samping Fei Yu tanpa daya, dan saat dia terus melihat sekeliling, tiba-tiba dia melihat sekelompok besar lintah beracun terus-menerus melonjak. Lintah beracun itu. Kuei Jian tertegun. Apa yang terjadi? Fei Yu juga tertegun. Sebelum keduanya pergi, mereka melihat Luo Zeng dikelilingi oleh lintah beracun. Tapi sekarang skala lintah beracun jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka terjerat bersama dan hampir memenuhi lorong. Bola daging besar ini berhenti dan pergi, perlahan bergerak menuju bagian luar lorong. Ya, ini Luo Zeng. Fei Yu bereaksi. Keluar dengan begitu banyak lintah beracun sendirian. Dan ada begitu banyak lintah beracun yang dingin. Kuei Jian juga tercengang. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu Luo Zeng tidak takut dengan racun aneh dari lintah beracun. Kembali, dia datang. Luo Zeng tidak takut pada lintah beracun, tetapi mereka takut. Fei Yu melangkah mundur dan berkata, Kakak Luo Zeng, bisakah kamu mendengarku? Semua perspektif yang memasuki gulungan gambar abadi muncul di atas gulungan gambar, jadi bahkan jika Luo Zeng dibungkus berlapis-lapis, suaranya tidak akan terdengar. Mendengar perlu menembus lintah beracun itu agar Luo Zeng mendengar. Aku mendengarnya, jawab Luo Zeng. Apakah kamu masih hidup? Fei Yu bertanya. Luo Zeng terdiam beberapa saat. Apakah ada cara untuk menyingkirkan lintah beracun ini? Luo Zeng mencoba menghancurkan lintah beracun ini dan membunuh mereka. Tapi lintah beracun ini licin dan terus sibuk. Untuk waktu yang lama hanya membunuh 2 atau 3. Mungkin ada ribuan lintah beracun melilit tubuhnya, jadi efisiensi pembunuhannya terlalu lambat. Fei Yu mundur perlahan untuk menjaga jarak dari kelompok lintah beracun. Kakak Luo Zeng, kamu terus bergerak maju, lalu belok kiri. Anda dapat menemukan sebuah ruangan. Ada susunan bintang heksagonal di dalam ruangan, dan Anda dapat menangani lintah beracun ini ketika Anda memasuki susunan bintang heksagonal. Ini adalah peran susunan bintang berujung 6 yang berjalan di labirin tak berujung.
memungkinkan mereka untuk sementara melarikan diri dari bentuk lukisan sebelum mereka dapat bertarung langsung dengan binatang buas di dalam gulungan. Tapi sebelum itu, tidak ada yang memperkenalkan begitu banyak lintah beracun. Menurut instruksi Fei Yu, Luo Zeng terus bergerak perlahan. Setelah berbelok di sudut, Luo Zeng melihat ruang terpisah di satu sisi, dan susunan bintang heksagonal digambar di tengah ruangan. Saat Luo Zeng menyeret lintah beracun itu selangkah demi selangkah pada susunan bintang berujung 6, seluruh bentuknya berubah secara mendasar. Dia sendiri kembali ke wujud aslinya, begitu pula lintah. Ketika lintah beracun ini adalah sebuah lukisan, mereka tidak begitu menjijikkan, tetapi sekarang mereka berubah menjadi bentuk normal, menjijikkan seperti mereka. Kematian. Luo Zeng melihat hal-hal yang menggeliat ini dengan pandangan hidup Wu Kelian, tubuhnya tiba-tiba bergetar, melepaskan kekuatan yang menakutkan dan agung. Ribuan lintah beracun yang melilit Luo Zeng langsung terguncang dalam sekejap, dan kemudian kekuatan yang dilepaskan oleh Luo Zeng membentuk spiral dan menyebar ke segala arah, dan lintah beracun itu dipotong-potong sebelum mereka mendarat. Berdiri di luar ruangan, Fei Yu dan Kuei Jian terdiam saat melihat pemandangan ini. Jalan yang dipilih oleh klan Sanmu nampaknya sederhana, namun sebenarnya sangat berbahaya, setidaknya banyak anggota klan Sanmu yang mati di bawah lintah beracun. Kali ini lintah beracun bertemu dengan seorang pria tak berdaya. 3460